dibunuh, dipotong-potong, dimasak pula, gitu kan ya? Ada kasus begitu. Ada lagi si A pacaran sama si B, lalu kemudian putus sama si B, lalu si A yang cewek ini pacaran lagi sama si C, lalu kemudian A sama C ini, lalu A berkata, cewek ini berkata pada pacar barunya, kalau kamu memang sayang saya, kamu harus bunuh pacar saya yang lama. Setelah itu terjadi, ditangkap, kemudian disekap, terus kemudian mulutnya disumpelin koran sampai penuh, lalu kemudian masuk kemudian ke dalam pernapasan sampai mati. Setelah mati tidak cukup sampai di situ. Apa yang terjadi? Dibawa pakai mobil, lalu kemudian di tengah jalan pakai mobil korban ini yang sudah meninggal, dibawa di tengah jalan, ada temennya korban kebetulan, loh kok kamu bawa mobilnya ini? Orangnya kemana? Tuh lagi di belakang. Lagi ngapain? Lagi nganterin mayat. Ah kamu bercanda, lihat aja. Orang nggak percaya kan ya? Kalau ditanya ngapain? Lagi nganterin mayat kan nggak percaya. Tiba-tiba kemudian dibuang di tengah jalan tol. Begitu kondisi pada saat ini. Anak bunuh orang tua, orang bunuh orang lain, lalu kemudian dipotong-potong, lalu kemudian dimasak. Ini kondisi pada zaman sekarang. Kondisi pada zaman sekarang lagi apa? Nih saya kasih tahu ibu-ibu sekalian. Ngerinya pada zaman ini. Zaman dulu di mana-mana kalau ada orang tua, separah-parah orang tua ini, walaupun dia nggak bisa baca Quran, walaupun dia nggak kerudungan, tapi kalau punya anak, anaknya mau dinikahkan sama yang seiman atau yang nggak seiman? Seiman kan ya? Pasti orang-orang bilang gini, kalau kamu nggak nikah sama yang muslim juga, kamu jangan panggil ibu lagi, jangan panggil bapak lagi. Kenapa? Ini paling penting. Walaupun ibunya nggak kerudungan, walaupun bapaknya nggak bisa baca Quran, tapi kalau nikahin anaknya pasti pengen anaknya nikah sama yang muslim. Zaman dulu kalau orang nikahin ada standar. Apa standarnya? Imannya sama, jenis kelaminnya beda. Iya kan ya? Tapi zaman sekarang orang nikahin orang lain nggak ada standar lagi. Bahkan standarnya zaman sekarang boleh-boleh saja, imannya beda, jenis kelaminnya sama. Ini zaman sekarang. Jadi kisah-kisah zaman dulu yang kita baca di Al-Quran itu bukan teori lagi. Zaman sekarang kejadian keulang lagi. Zaman dulu Nabi Lut menemui kaumnya kemudian homoseksual. Nabi Lut sudah bilang, kalau kalian mau ini nikah sama cewek-cewek, anak-anak saya. Anak-anaknya bukan maksudnya anak-anak dia, bukan, maksudnya cewek-cewek itu anak-anak dia semua. Perempuan-perempuan itu nikahin kalau mau. Dia bilang tidak mau, maunya sama laki-laki. Zaman sekarang terulang atau enggak? Terulang. Nikah boleh sama jenis beda agama. Yang mau dicari apa sebenarnya gitu kan ya? Apalagi zaman dulu kalau kita lihat Fir'aun melawan Allah. Wahai Haman, bangun bangunan-bangunan yang tinggi. Aku mau melihat siapa Tuhannya Musa. Zaman sekarang ada atau enggak? Ada. Orang merasa menyayangi Allah, orang merasa lebih pintar daripada Allah. Di atas hukum agama ada hukum konstitusi. Gitu kan ya? Maka ini salah satu contoh orang yang merasa sudah kayak Fir'aun, sudah merasa lebih tahu daripada Allah. Pertanyaannya, agama-agama orang-orang yang saya dari tadi cerita, yang bunuh pacarnya, yang bunuh mantan pacarnya, yang bunuh ibunya ketika nggak boleh beli motor, itu agamanya apa? Islam. Loh kok bisa begitu? Agamanya Islam, gitu kan ya? Dia seorang muslim, Tuhannya Allah, Rasulnya Muhammad, tapi kelakuannya begitu. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau nanti kita meninggal besok, siapa yang disembah anak-anak setelah kita? Sedangkan sekarang saja kita kemudian ngomongin anak-anak agak sulit, gitu kan ya? Maka teman-teman sekalian, ibu-ibu sekalian, saya pengen kasih tahu satu hal yang sangat penting supaya pertanyaan itu bisa dijawab. Siapa yang kita sembah? Siapa yang anak-anak kita sembah setelah kita wafat? Siapa yang tempat mereka sholat setelah kita wafat? Mereka sholat atau enggak? Mereka masih nutup aurat atau tidak? Nah ini yang paling penting. Pertanyaan tadi saya lanjutkan. Agama tadi yang saya ceritain, agamanya apa tadi? Islam, Muslim. Berarti sama nggak kayak kita? Sama. Tapi kenapa bisa terjadi begitu? Kenapa bisa terjadi begitu? Karena nonton TV, mentang-mentang baru cerita TV gitu kan ya. Selain nonton TV, apa lagi kira-kira selain nonton TV? Pergaulan. Semua orang yang nonton TV apakah semuanya begitu? Enggak. Semua orang yang pergaulan apakah semuanya begitu? Enggak. Contoh, saya lahir di keluarga non-muslim, tapi saya jadi muslim, betul kan ya? Berarti nggak semua yang lahir di keluarga non muslim jadi jahat, dan nggak semua yang nggak nonton TV itu baik. Ada juga yang nggak nonton TV sama kejemnya, gitu kan ya? Berarti kenapa ini semua bisa terjadi? Iya, salah satunya tadi gara-gara nonton TV yang tidak manfaat, pergaulan yang salah. Tapi yang pengen saya sampaikan sedikit adalah bahwa ada sesuatu yang sangat penting di dalam diri kita, yang kalau seandainya ada, insya Allah semua aman.
Apa itu? Namanya iman. Yang bikin aman itu adalah iman. Tapi kalau nggak ada iman, semuanya pasti jadi bahaya. Semua yang saya cerita tadi itu adalah kasus ketika imannya nggak ada atau imannya cacat. Lah, gimana ceritanya? Begini ceritanya. Hidup ini kan punya prinsip. Betul kan ya? Segala sesuatu itu ditentukan berdasarkan prinsip hidup. Apa yang dibeli, apa yang nggak kita beli. Kita punya duit, kita kasih kemana, beli apa, itu semua kan karena prinsip hidup. Kita berbuat sesuatu, nggak berbuat sesuatu, itu pun juga prinsip hidup. Dalam Islam, prinsip hidup itu namanya akidah. Contoh, nih, pernah tahu kereta paling cepat di dunia kereta apa? Shinkansen. Oke, Shinkansen. Berapa kecepatan larinya Shinkansen? 400 kurang 375 sampai 385 km per jam. Siapa yang sudah pernah naik Shinkansen? Ada yang sudah pernah naik Shinkansen? Pernah ya? Pernah ya? Cepat nggak? Cepat. Harganya murah atau mahal, Bu? Mahal. Tokyo, Kyoto, Tokyo itu dibanderol 3,3 juta. Kok tahu? Karena saya pernah ke sana. Lalu ketika saya mau naik kereta yang sama, saya tanya harganya 3,3 juta. Nggak jadi. Nah, kenapa? Duit saya cuma 5 juta. Jadi kalau saya naik itu saya nggak balik lagi ke Indonesia. Jadi saya cuma bisa mengagumi dari luar saja. Tapi serius, keretanya bagusnya luar biasa. Itu dari luar kayak peluru, mulus banget. Maklum kecepatannya 385 km per jam. Dibawa ke Indonesia, Jakarta Surabaya tembus 3,5 jam. Asik ya? Nah, dan kereta itu dalamnya jangan tanya, desainnya futuristik, bersihnya luar biasa, joknya empuk, bisa dimain-mainin, banyak tombolnya ibu-ibu sekalian. Selain itu juga ada makanan enak, AC yang dingin, dan WC-nya jangan bandingin dengan kereta Indonesia. Saya jamin kalau Anda pergi naik Shinkansen, Anda nggak tahu di mana letak WC-nya. Lah kenapa? Nggak ada pintunya ibu-ibu sekalian, dibuka sama dinding-dindingnya sekalian. Dan lebih bagus daripada rumah Anda, serius. Lah kenapa? Memang keretanya luar biasa mahal, kan tuh perawatannya juga bagus. Pertanyaan saya sederhana, kalau ibu-ibu diajak ikut naik kereta Shinkansen, ikut atau enggak? Ikut atau enggak? Siapa yang ikut? Siapa yang enggak? Oke, ikut atau enggak? Ikut, tujuannya ke jurang, mau? Nah, untung yang tadi nanya dulu, enggak mau. Lah kenapa? Kalau enggak tahu tujuannya gimana? Kalau tujuannya ke jurang, makanan enak enggak ada ngaruhnya, betul? Kalau tujuannya ke jurang, lebih cepat, lebih bahaya, betul? Kalau tujuannya ke jurang, AC yang dingin, tempat kamar mandi yang bagus, enggak ada efeknya, betul? Maka yang paling penting di kereta itu tujuannya, betul? Sama kayak manusia, yang paling penting juga tujuannya. Kalau tujuannya salah, semuanya pasti salah. Tapi kalau tujuannya benar, yang lain insya Allah jadi benar. Nih, lihat manusia. Manusia juga sama. Manusia punya tujuan hidup. Nah, tujuan hidup manusia ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari menjawab 3 pertanyaan. Berapa pertanyaan ibu-ibu sekalian? 3. Apalin. Pertanyaan pertama, dari mana asal manusia? Dari mana asal manusia? Pertanyaan yang kedua, ngapain kita sekarang di dunia? Pertanyaan yang ketiga, setelah mati mau kemana? Mudah ya? Sebelum di dunia dari mana? Di dunia ngapain? Habis dari dunia mau ke? Itu kalau kita bisa jawab, kita dapat tujuan hidup, kita dapat prinsip hidup, kita dapat akidah. Kalau jawabnya benar, akidahnya benar. Kalau jawabnya salah, akidahnya salah. Kalau nggak jawab, nggak punya akidah. Kalau gitu kita lihat, dari mana asal manusia? Yang kedua apa tadi? Ngapain hidup dia di dunia? Yang terakhir, setelah mati mau kemana? Nih contohnya, orang Cina. Orang Cina beda nggak dengan orang Islam? Beda nggak cara hidupnya? Beda. Beda nggak dengan orang Barat? Nih saya sekarang tanya, kalau orang Cina ditanya asalnya dari mana, jawabnya apa? Nenek moyang? Enggak. Kalau orang Cina ditanya asal hidup dia ini dari mana, jawabnya? Dari dewa, bukan. Dari mana? Dari apa? Gunung, salah. Dari mana? Reinkarnasi. Dalam konsep orang Chinese mengenal konsep yang namanya reinkarnasi. Ada kehidupan sebelumnya. Setelah mati, reinkarnasi lagi. Lalu di dunia ngapain menurut mereka? Kerja, bukan. Bukan nyari duit. Nyari kehormatan, bukan. Nyari apa, ada yang tahu? Bukan, nyari jodoh.
Mereka di dunia bukan juga nyari karma positif. Pernah dengar hukum karma? Pernah. Mereka orang Cina percaya hukum karma. Dari mana? Reinkarnasi. Kemana setelah hidup? Reinkarnasi lagi. Di dunia ngapain? Mencari hukum karma positif. Maka menurut mereka, kalau mereka hidup di dunia karmanya bagus, kehidupan ke depan akan jadi lebih baik lagi. Tapi kalau karmanya negatif, mereka bakal jadi yang lebih buruk, bahkan jadi binatang. Contoh, pernah nonton film Son Gokong? Tahu Tipat Kai tahu? Dulunya Panglima Tian Feng yang hidup di langit. Kenapa dia bisa jadi babi? Dikutuk. Kenapa dia bisa dikutuk? Gara-gara apa? Karmanya apa yang dia perbuat sehingga karmanya negatif? Suka gangguin cewek, betul? Ganjen, suka gangguin bidadari-bidadari di surga. Gara-gara perbuatannya itu, maka dia diturunkan ke dunia jadi babi. Supaya dia bisa jadi manusia lagi, maka dia harus membantu pendeta itu untuk kemudian dapat karma positif, lalu bisa jadi manusia lagi. Gitu kan ya? Contoh lagi, kalau orang Cina ngelihat ular lagi diem ngelingkar, itu bukan lagi diem habis makan, bukan, tapi lagi bertapa supaya besok bisa jadi manusia. Pai Sucen, siluman ular putih, gitu kan ya? Pernah nonton kan ya? Nah, ini salah satu keyakinan orang Cina. Maka orang Cina ketika dia di dunia berbuat baik karena dia meyakini karma. Dia tidak berbuat buruk bukan karena pahala dan siksa, bukan, tapi karena karma. Contoh, bapak saya pernah saya tanya, kenapa bapak saya berbuat jujur ketika berdagang? Kenapa dia kemudian tidak pernah nyakitin orang? Dia bilang, supaya saya dan kamu nggak kebagian karma negatif. Paham ya? Karena kalau saya berbuat buruk, nanti keluarga saya nanti susah. Nanti saya susah. Sebaliknya saya pernah nanya sama nenek saya, Nek, kenapa hidup kita sekarang susah? Makannya telur setiap hari, itu pun bagi 8. Kita nggak pernah bisa beli ayam kayak sebelah. Kita nggak bisa beli daging kayak tetangga. Kenapa hidup kita susah? Nenek saya bilang, Lik, mungkin dulu karmamu negatif. Mungkin dulu kamu sering berbuat jahat di kehidupan masa lalu, sehingga sekarang kamu harus nanggung karmanya. Saya bilang, kurang ajar kehidupan saya di masa lalu. Yang berbuat jahat, yang enak, saya harus nanggung siksanya gitu kan ya. Nggak enak banget saya. Maka kadang-kadang kalau kita melihat, tapi itulah yang diyakini oleh orang Cina. Maka orang Cina ketika berbuat sesuatu itu karena karma, itu saja, bukan karena ada Tuhan. Bisa dipahami Ibu sekalian. Baiknya sama, tapi penyebab niatnya beda. Contoh lagi, itu kalau orang Cina, orang Barat, orang Eropa, orang Amerika, ditanya dari mana asalnya, jawabnya enggak, karma. Bukan karma, itu dia nggak percaya karma. Dari mana asalnya? Tanah, bukan. Dari mana asal mereka kalau mereka ditanya? Dari Tuhan. Mereka mempercayai mereka asal dari Tuhan. Betul, makanya di dalam dalam $1 itu ada in God we trust. Dia percaya Tuhan. Kalau ditanya dari siapa? Tuhan. Setelah mati balik kemana lagi? Tuhan. Mereka yakin mereka dari Tuhan, mereka balik ke Tuhan. Tapi kalau ditanya, ngapain kamu di dunia? Maka mereka jawab, nggak ada urusan dengan Tuhan. Lah kenapa nggak ada urusan dengan Tuhan? Orang Barat meyakini satu slogan, God is a watchmaker. Tuhan cuma pembuat jam tangan. Kalau jam tangan sudah jalan, silakan jalan sampai mati baru balik lagi ke pabrik. Paham ya? Jadi Tuhan menciptakan kita dan kita akan kembali pada Tuhan, tapi urusan di dunia boleh kita yang atur. Tuhan gak usah ikut-ikutan. Maka mereka mengenal berikan hak Tuhan dan hak raja. Maka di dalam agama orang-orang yang Barat itu, agama nggak penting dalam kehidupan dunia. Maka KTP mereka itu selalu tidak punya ID-nya agama, nggak punya. Bisa dipahami Ibu sekalian? Karena agama nggak penting. Jadi mereka bilang gini, agama tuh urusan lu sama Tuhan lu, nggak usah dibawa ke kehidupan publik. Makanya kalau di Amerika orang mau nanya agama itu hati-hati banget, karena itu urusan privat. Saya pernah ketika di Amerika, orang mau nanya agama ribet banget. Mohon maaf ya, Pak ya, mohon maaf ya, boleh tanya, boleh, jangan tersinggung ya, sorry ya, privasi ya. Emang ada apa sih? Agamamu apa? Nanya agama doang gitu kan ya. Indonesia KTP-nya pakai agama. Kenapa? Agama penting di sini. Di sana agama nggak penting. Cuma urusan lu sama Tuhan lu, nggak usah dibawa ke kantor, nggak usah dibawa ke negara. Bisa dipahami Ibu sekalian. Maka suatu waktu Madonna, tahu Madonna? Tahu Madonna tahu? Bukan Maradona loh, beda loh. Maradona tuh pemain bola. Madonna, tahu Madonna? Pemain film porno sekaligus penyanyi seksi itu kan ya. Dia pernah datang ke gereja cuma pakai bra doang. Iya. Ketika kemudian sampai ke gereja dia pakai bra doang, diprotes nggak sama orang-orang? Diprotes. Maka dia bilang begini, bukan urusan lu.
Ini urusan gue sama Tuhan gue. Lu nggak boleh kritik dan nggak boleh ikut-ikutan. Paham ibu sekalian? Karena ini urusan gue sama Tuhan gue. Tuhan gue sudah memahami gue, jadi lu nggak usah ikut-ikutan, gitu kan ya? Nah, dalam Islam itu nggak ada. Dalam Cina itu juga nggak ada. Bisa dipahami ya? Itu cara hidup orang Barat. Maka kalau Anda bertemu orang Barat dan mereka nggak menganggap agama penting, wajar. Karena mereka cuma merasa dari Tuhan balik ke Tuhan, tapi Tuhan nggak ada urusan di dunia. Bahkan Tuhan nggak boleh ikut-ikutan urusan dunia. Bisa dipahami? Namanya pemisahan antara Tuhan dengan negara. Jadi kalau seandainya Anda pakai Tuhan boleh di masjid aja, di kantor nggak perlu. Maka dulu ketika Indonesia masih zaman kebarat-baratan, ada orang bilang gini, ada orang masuk kantor pakai kerudung. Lu ngapain pakai kerudung? Emang ini masjid? Nah, kira-kira begitu. Pernah dengar kata-kata kayak begitu? Seolah-olah Allah cuma ada di masjid. Oke, itu orang Barat dan itu orang Cina. Kalau orang Islam, jawabannya beda atau sama? Beda. Kalau gitu coba orang Islam jawab. Dari mana asal manusia? Ingat loh, ini jawabannya kalau salah, akidahnya salah. Kalau benar, akidahnya benar. Kalau nggak jawab, nggak punya akidah. Oke, dari mana asal manusia? Tahu dari mana? Dari Al-Quran. Ayat mana yang bilang begitu? Ayo. Al-Baqarah surat berapa? Ayat berapa? 20-an. Bunyinya? Ayo. Oke, salah satu yang paling mudah ya. Itu Az-Zariyat 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oke, berarti Allah yang menciptakan manusia. Tahu dari mana? Al-Qur'an. Kenapa percaya dengan Al-Qur'an? Karena pedoman hidup manusia. Kenapa pilih Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bukan yang lain? Karena terjaga dari awal sampai akhir zaman. Kata siapa? Allah. Di mana? Al-Qur'an. Balik lagi, kenapa percaya dengan Al-Qur'an? Karena itu kan pedoman hidup kita. Tahu dari mana? Firman Allah. Tahu dari mana? Allah. Di mana? Al-Qur'an. Balik lagi. Ibu-ibu sekalian, saya kasih tahu kalau jawaban muter-muter ini nggak menghasilkan keyakinan yang betul. Contoh, duluan mana? Telur atau bebek? Tanya Allah, bebek atau telur? Kalau jawaban muter-muter, orang pasti bingung dan nggak menghasilkan keyakinan yang betul. Contoh, nih ada dua orang ngomongin tentang saya. Ada dua orang ngomongin tentang saya. Coba ibu-ibu nilai ini aneh atau enggak. Nih ada orang bilang begini. Yang satu, menurutmu Felix Xiao tuh gimana sih orangnya? Yang satu lagi bilang, orangnya baik. Betul. Loh, kok kamu tahu dia orangnya baik? Loh, dia sendiri bilang kalau dia orang baik. Kamu kok percaya? Dia tuh orang jujur, Mas. Loh, kok kamu tahu dia orang jujur? Dia nggak pernah bohong. Kok kamu tahu dia nggak pernah bohong? Dia kan orang baik. Paham ibu sekalian? Aneh nggak kira-kira? Muter-muter lagi. Kalau muter-muter pasti nggak betul. Karena itulah yang namanya bukti logika nggak boleh muter. Kalau muter pasti salah. Contoh, Indonesia. Ketika ditanya tadi, Tuhannya siapa? Allah. Tahu dari mana? Al-Quran. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Karena itu adalah kitab suci. Kenapa percaya kitab suci Al-Quran? Karena Allah bilang begitu. Kenapa percaya Allah? Karena Al-Quran. Balik lagi. Lah kenapa kamu jadi Muslim? Karena bapak saya Muslim. Kenapa bapaknya Muslim? Karena bapak saya lagi Muslim. Kenapa bapaknya Muslim? Buyutnya Muslim. Kenapa buyutnya Muslim? Karena dari dulu juga sudah. Nah, itu yang benar terjadi. Muter-muter lagi. Akan kemana setelah mati? Kembali pada Allah. Tahu dari mana? Allah. Di mana? Al-Quran. Kenapa percaya Al-Quran? Karena memang begitu. Dari dulu sudah begitu. Muter-muter lagi. Ini nggak menghasilkan keyakinan. Nggak percaya. Nih, saya tanya. Orang-orang Indonesia kalau ditanya Tuhannya siapa? Jawabnya? Rasulnya siapa? Jawabnya? Tapi mereka benar-benar yakin nggak sama Allah dan Muhammad? Kayaknya enggak deh. Nggak semua deh, betul. Atau mungkin kebanyakan enggak deh. Ustaz jangan suuzon. Oke, nggak percaya. Ini saya buktiin. Jumat kemarin, lihat banyak angkot-angkot berkeliaran. Itu yang nyetir cowok atau cewek? Muslim atau bukan? Kenapa dia nggak sholat Jumat? Kenapa dia nggak sholat Jumat? Cari nafkah. Jawaban yang bagus. Oke, sekarang saya tanya. Berapa nafkah yang bisa didapat setengah jam ninggalin angkot sholat Jumat? Oh sorry, saya nggak pernah jadi tukang angkot Ustaz. Kira-kira aja berapa? Berapa kira-kira? 25.000. Oke, saya naikin ya 50.000. Sepakat? Sepakat. 50.000 taruhlah dia dapat. Berarti dalam kepala dia kira-kira mikirnya begini. Saya tahu sholat Jumat wajib. Saya tahu Tuhan saya adalah Allah. Dan Allah yang wajibin saya sholat Jumat. Tapi ketika ditawarkan antara kepercayaan dia dengan Allah dengan 50.000, yang dia pilih apa? Berarti harga keyakinan dia terhadap Allah bisa diganti dengan duit
berarti harga Allah bagi dia nilainya berapa? Paham ibu-ibu sekalian? Keyakinan yang bisa diganti dengan duit 50.000, apakah itu namanya akidah? Bukan. Contoh, nih, nggak semua ya, nggak semua. Tapi ada beberapa polisi yang kalau kita lewat jalan busway, lalu kemudian kita ditilang harusnya, tapi kita bisa nego. Keyakinan dia tentang keadilan dan kejujuran bisa diganti dengan duit berapa? Tergantung mobilnya. Kalau mobilnya bagus 150 gitu kan. Kalau mobilnya nggak bagus biasa 100.000. Tapi itu namanya akidah atau bukan? Bukan. Berarti keyakinan kayak begini keyakinan yang nggak betul. Keyakinan seperti apa yang betul? Nih, keyakinan yang betul yang kayak akidah. Nih contohnya, kita punya ginjal ada berapa? Dua. Yakin? Mau nggak 2 ginjal ibu-ibu sekalian saya ganti sepasang ginjal ibu-ibu sekalian dengan duit 500.000? Mau? Oke, mungkin terlalu sedikit, naikin 1 miliar, mau? Naikin lagi 1,5 miliar, mau? Tawaran terakhir 2 miliar, deal or no deal? Kenapa nggak mau? Percuma, mati. Oke, pertanyaan saya sederhana. Seberapa yakin Anda 2 ginjal Anda diambil Anda bakal mati? 1 sampai 100%. Berapa kadar keyakinannya? 100%. Datang dari mana itu kadar keyakinan 100%? Ilmu. Ilmu yang apa? Ilmu apa? Ustadz, walaupun saya ini bukan dokter Ustadz, saya kenal dokter Ustadz, dan dokter itu sudah belajar ilmu biologi, dan dia kasih tahu saya kalau ginjal itu nggak ada dua-duanya pasti mati, makanya nggak mau diganti berapapun. Betul? Catat, ilmu yang menghasilkan keyakinan. Yang kedua, Ustadz, saya punya teman Ustadz, ginjalnya tinggal 1, itu aja setengah mati Ustadz, apalagi dua-duanya nggak ada, ya matilah. Bukti. 2, catat, ilmu, bukti, itu yang menghasilkan keyakinan. Ketika ilmu dan bukti bertambah banyak, maka semakin kuat keyakinan. Ketika dia satu titik dia bertambah banyak dan bertambah kuat, dia jadi 100% yang tidak mungkin bisa diganti dengan apapun. Bisa dipahami ibu sekalian? Contoh, Nabi Ibrahim mau dibakar, ditumpuk kayu, dinyalakan api sebesar bukit, dia mau dibakar, dia santai atau takut? Kenapa dia santai? Dia nggak tahu api itu panas. Tahu nggak api itu panas? 1 sampai 100%. Berapa persen Nabi Ibrahim tahu api itu panas? 100. Tapi kenapa dia santai aja? Yakin. Dia sudah punya ilmu, dia sudah punya bukti, Allah itu pasti ada. Maka cara mikir dia bukan lagi cara mikir orang biasa, bukan lagi cara pikir tukang angkot. Tapi cara mikir dia adalah gini cara mikirnya. Saya tahu api itu panas, tapi saya lebih punya bukti dan ilmu Allah itu ada, dan Allah yang menguasai api itu. Berarti kalau Allah pengen aku mati, nggak usah masuk api, aku juga bisa dimatiin. Tapi kalau Allah belum pengen aku mati, api tidak akan menyengsarakan saya sekali-kali. Betul? Maka dia santai aja. Pertanyaan saya, kalau tukang angkot tadi yang nggak sholat Jumat demi 50.000, berarti keyakinannya sudah sama dengan Nabi Ibrahim atau belum? Berarti belum punya apa? Ilmu dan bukti. Betul begitu? Boleh cerita sedikit ibu-ibu sekalian? Ya kalau nggak boleh saya pulang aja ibu-ibu sekalian. Saya pengen cerita sedikit tentang 3 pertanyaan tadi. Dari mana asal manusia, akan kemana manusia setelah mati, dan ngapain manusia hidup di dunia. Saya juga punya pertanyaan yang sama ketika saya sudah balik. Saya sudah balik ketika SMP kelas 2, dan SMP kelas 2 saya tanya pada ibu dan bapak saya, Pi, Mi, manusia ini asalnya dari mana sih? Bapak ibu saya jawab, dari bapak dan ibumu. Papi dan mami dari mana? Dari opa dan oma. Opa dan oma dari mana? Buyut. Buyut dari mana? Bapaknya buyut. Nggak selesai Lik, kamu coba tanya aja sama pastor. Kayaknya pastor tahu. Dulu saya Katolik, saya disuruh tanya pastor, pemuka agama. Saya tanya pastor, pastor, asal manusia dari mana ya? Pastor menjawab, dari Tuhan pencipta semesta alam. Sama nggak kayak jawabannya kayak kita? Sama. Bedanya dia bilang Allah, kita bilang Allah. Itu aja. Tapi sama-sama yakin Tuhan? Yakin. Lalu saya tanya lagi, kalau gitu pastor, yang menciptakan manusia dan alam semesta yang mana? Kan ada 3, Bapa, Putra, atau Roh Kudus. Kan ada 3 nih. Kata pastor, Lik, 3 Tuhan ini adalah satu, dan satu Tuhan ini ada 3 entitas. Walaupun ada 3 entitas, dia tetap satu karena tidak terpisah-pisahkan. 3 tapi tidak terpisah-pisahkan, 1 tapi terpisah ada 3. Walaupun terpisah, dia tetap satu, walaupun tetap satu, dia ada 3. Paham atau bingung? Mana ngerti kan bagaimana rasanya kan gitu kan ya. Ketika saya juga bingung, saya tanya, kalau gitu pastor, kenapa Tuhan harus ada 3? Kenapa Tuhan nggak 4? Kenapa Tuhan nggak 5? Kalau 5 kan bisa buat Power Rangers.
Iya, memang waktu itu saya agak kurang ajar memang. Lah kenapa? Karena saya nggak pernah diajarin agama oleh orang tua saya. Hati-hati. Kalau agama nggak pernah diajarin pada anak, anaknya pasti kurang ajar kayak saya dulu. Nah, ketika saya kemudian nggak pernah diajarin agama, saya agak kurang ajar. Lah kenapa? Karena saya belajar agama dari game. Maka saya terbentuk menjadi orang yang nggak suka dengan agama, mengolok-olok agama. Paham ya, ibu sekalian? Kenapa tuh harus 3, nggak 4, kenapa nggak 5? Kalau 5 kan bisa buat Power Rangers. Pastornya bilang, Lik, kamu nggak boleh bilang begitu. Lah kenapa? Tuhan itu 3 dalam 1 dan 1 dalam 3. Itulah yang kita yakini dan kamu nggak boleh banyak tanya. Itulah keimanan. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Kalau gitu beriman itu apa, pastor? Beriman, kata pastornya, kata pastor yang lain adalah sama seperti ketika Anda melihat sulap. Pernah lihat sulap? Ya, kosong ya, kosong ya, kosong ya. Tiba-tiba keluar burung, keluar kelinci, udah nggak usah dipikirin, gitu aja memang. Kalau nanti Anda pikirin, nanti Anda malah nggak menarik pertunjukan sulapnya. Iman kayak sulap, kata dia. Banyak yang nggak bisa dilihat mata, banyak yang nggak bisa kemudian kita yakini dengan logika, tapi bisa kita yakini dengan hati. Kata-katanya kayaknya keren, tapi saya tetap aja bingung. Lalu kemudian saya nggak nanya pada hari itu, besoknya lagi saya tanya. Ketika saya baca buku agama, di situ tertulis sebelum Yesus mati di kayu salib, maka dia berkata, Eli Eli lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu saya tanya, Pastor, Yesus ini kan Tuhan. Iya. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia harus panggil Tuhan yang lain? Ini kayak jeruk makan jeruk ini. Apa kata pastornya? Kalau kamu beriman, kamu nggak banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Saya katakan sejak saat itu, kalau Tuhan nggak mau saya banyak tanya, harusnya Tuhan nggak usah ciptain saya pakai akal. Karena kalau Tuhan ciptain saya pakai akal, saya pasti banyak tanya. Kalau Tuhan mau saya nggak banyak tanya, saya diciptain nggak usah pakai akal aja. Saya keluar dari agama Katolik. Lah kenapa? Nggak ada gunanya. Beragama nggak beragama sama aja. Apa gunanya kalau cuma di KTP doang tapi kita masih pusing dan kita masih punya tanggung jawab, kita masih punya pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Saya keluar dari agama Katolik, saya cari sendiri asal manusia dari mana. SMP kelas 2 saya dapat asal manusia. SMP kelas 3 saya dapat asal manusia. Dari mana? SMP kelas 3 yang diajarin asal manusia dari monyet. Evolusi kan ya? Minimal evolusi mengatakan bahwa manusia dan monyet sama nenek moyangnya, kan gitu kan ya? Minimal begitu. Saya belajar bahwa manusia asalnya dari monyet. Karena saya waktu itu lagi benar-benar mencari jawaban dari mana asal manusia, saya benar-benar belajar biologi. Semakin belajar biologi, semakin ahli belajar biologi, semakin saya merasa aneh manusia asal dari monyet. Lah kenapa? Kalau manusia asalnya dari monyet, seharusnya sekarang tidak ada monyet lagi. Gitu kan ya? Karena monyetnya sudah berubah jadi manusia. Tapi sekarang monyetnya ada, manusianya ada. Berarti manusia bukan berasal dari. Kalau itu dari mana asal manusia? Saya belajar lagi biologi lagi. Ternyata saya dapat asal manusia yang paling awal adalah dari sperma dan ovum. Betul? Pertanyaan saya sederhana. Sperma dibuatnya di mana? Tubuh laki-laki. Pernah dibuat dalam tubuh wanita? Enggak. Ada gunanya bagi laki-laki? Enggak ada. Saya laki-laki, saya tahu persis, nggak ada gunanya sama sekali. Nggak ada tambah kuat, nggak ada tambah pintar, nggak ada tambah cakep, gitu kan ya? Nggak ada gunanya sama sekali. Satu-satu gunanya sperma, menurut konsensus biologi adalah masuk ke tempat ibu-ibu sekalian, membentuk individu baru. Gitu kan ya? Membentuk anak yang baru. Itu satu-satunya gunanya, nggak ada guna yang lain. Pertanyaan saya sederhana. Pernah nggak dalam sejarah perspermaan ada cerita sperma keluar dari tubuh laki-laki, masuk dalam tubuh wanita, lalu balik lagi dalam tubuh laki-laki? Pernah? Nggak. Berarti sperma tidak tahu apapun tentang dunia wanita, betul? Contoh, pernah pergi ke Skandinavia? Dengar aja baru. Kalau kita belum pernah pergi ke Skandinavia, wajar nggak kita nggak tahu jalur-jalur angkot di Skandinavia? Bahkan kita nggak tahu di situ ada angkot atau enggak gitu kan ya. Kalau orang belum pernah ke situ, wajar kecele. Tanya sama siapa tadi yang saya telepon? Ibu siapa? Yang saya telepon tadi untuk jalan pas ke sini? Ibu Rani ya. Ibu Rani saya telepon 2 kali tadi. Saya sudah dapat petunjuknya. Saya sudah dapat petunjuknya di SMS. Tapi ketika baca itu dan ketika ngelihat peta, saya tetap bingung. Lah kenapa? Karena tadi petunjuknya nggak spesifik. Maka saya tanya ketika saya ketemu pom bensin, Ibu ini pom bensinnya di sebelah mana? Sekarang ada mall di sebelah kanan saya. Jadi saya harus muter balik karena ada pom bensin yang belakang mall itu, atau saya harus lurus terus? Ibunya bilang, lurus terus Ustadz. Nanti ada ada pos polisi, lalu kemudian di sebelah kanannya ada pom bensin, baru nanti belok kiri. Lalu kemudian saya jalan lagi, ternyata ada pom bensin lagi. Saya telepon lagi, Ibu pom bensinnya yang apa? Pertamina atau selain Pertamina? Gitu kan ya? Oh enggak, bukan yang itu, lurus lagi yang Pertamina. Saya baru tahu, gitu kan ya? Ternyata saya, kok lama banget nih, macet lagi. Oh ternyata begitu. Oh setelah saya tahu, nah wajar. Saya nyari-nyari di sini, depan lapangan bola. Kalau saya banyak tanya, kalau saya kecelik ketika pertama kali ke sini, wajar nggak?
Karena saya nggak pernah ke sini. Tapi sperma, balik lagi ke sperma, dia nggak pernah pergi ke tempat wanita, tapi dia tahu persis keadaan wanita kayak apa. Aneh nggak? Nih saya kasih tahu. Cewek punya racun yang namanya racun asam. Racun asam ini terletak di gerbangnya wanita dan bisa bunuh barang-barang penyakit dalam waktu 2 detik. Bakteri, virus, habis dalam waktu 2 detik. Sperma masuk dalam perempuan, nggak siap-siap apa-apa, mati dalam waktu 2 detik. Dan sekali keluar sperma berapa banyak? Jutaan lebih. 500 juta rata-rata. Laki-laki rata-rata keluar sekali keluar 500 juta sperma. 500 juta sperma ini kalau masuk dalam tubuh perempuan tanpa persiapan, mati dalam waktu berapa? 2 detik. Apakah kejadiannya begini? Oke, 500 juta, baris, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 5 juta. Serbu. Pasukan pertama mati, kedua mati, ketiga mati, keempat mati, kelima mati. 500 juta, mati dalam waktu berapa lama tadi? 2 detik. Yang paling belakang mundur. Ogah, ini pembunuhan terbesar sepanjang sejarah. Gua nggak mau ikut-ikutan. Yang ini sudah pada mati. Dia akhirnya ambil kemudian contoh racun, dia balik lagi pada komandan. Pak komandan lapor. Lah kenapa? Saya bawa contoh racunnya sudah membunuh saudara kita 399 juta 999. Ini contoh racunnya kita buat, penawarnya kita balas dendam. Apa yang terjadi begitu? Enggak. Yang terjadi enggak begitu. Tapi yang terjadi adalah tatkala sperma masuk dalam tubuh perempuan, setiap daripada 500 juta sudah bawa penawar racun masing-masing. Dengan dosis yang sesuai, dengan jenis yang tepat. Pertanyaan saya ketika saya belajar biologi, ibu-ibu sekalian, adalah dari mana mereka tahu di situ ada racun? Yang kedua, tahu dari mana jenis racunnya apa? Yang ketiga, bagaimana mensintesa penawar racunnya? Ada yang kuliah farmasi? Ada yang kuliah farmasi? Ada yang tahu berapa lama orang-orang perusahaan farmasi itu bikin obat buat manusia? Dengan infrastruktur yang baik, dengan contoh-contoh virus yang sudah ya pokoknya digituin lah, diambil, diinokulasi dan sebagainya. Itu perlu waktu puluhan tahun. Ini di badan saya jangan-jangan ada laboratorium? Nggak ada. Tapi kenapa mereka bisa tahu? Itu pertanyaan saya. Yang kedua, nggak hanya itu halangannya. Yang kedua, cewek punya 2 pabrik, pabrik sebelah kiri dan pabrik sebelah kanan. Ketemuannya sperma sama ovum di mana? Rahim. Salah. Anak IPS, gitu kan ya. Kalau anak IPA jawabannya tuba falopi, gitu kan ya. Lorong sebelah kiri atau lorong sebelah kanan. Artinya sperma ketika masuk dalam tubuh perempuan, oke, racun lewat, serbu. Yang paling depan bilang, sebentar teman-teman sekalian, jangan terburu-buru. Lah kenapa? Terburu-buru perbuatan setan. Ini ada 2 jalur, yang mana yang kita pilih? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Karena spermanya orang Indonesia, mereka bilang kita rapat dulu aja lah. Karena orang Indonesia demen rapat. Setelah rapat ada yang usul begini, Pak gini aja Pak, kita 50-50 aja Pak, 50 ke kiri, 50 ke kanan. Yang belakang bilang, saya nggak setuju 50-50 Pak, kita SD audience saja yang mana? Atau kalau friends sekalian? Enggak. Tapi yang terjadi sesungguhnya ibu-ibu sekalian, tatkala 500 juta sperma itu masuk dalam tubuh perempuan, mereka langsung tahu arah, langsung berlomba-lomba jadi yang paling cepat, paling kuat, paling hebat. Nggak nunggu yang lain lagi petunjuknya, semua sudah tahu arahnya, jadi yang paling cepat, paling kuat, paling hebat. Di antara 500 juta, yang paling cepat, paling kuat, paling hebat jadi Anda. Jadi Anda itu sudah pilihan di antara berapa? Yang paling bagus di antara 500 juta. Jadi jangan minta lagi yang lebih bagus lagi ya. Coba hidung saya lebih mancung, coba bibir saya lebih seksi. Itu nggak bersyukur dan tidak berterima kasih ibu sekalian. Nah kenapa? Karena kalau yang masuk nomor 2 bisa jadi lebih jelek lagi daripada itu ibu sekalian. Paham ya? Itu udah paling bagus itu. Nah pertanyaan saya ketika belajar biologi adalah, tahu dari mana dia bahwa arahnya tepat? Kenapa nggak pernah ada yang nyasar gitu kan ya? Ternyata setelah dilihat di biologi, ternyata anehnya adalah sperma itu mengambil sinyal yang dikeluarkan ovum. Sudah SMS-an. Ngeri nggak coba? Jadi ovum itu ketika keluar dari pabriknya ngeluarin sinyal, yang sinyalnya hanya bisa ditangkap oleh sperma. Aneh nggak ibu sekalian? Nih, saya punya HP, ibu-ibu punya HP. Ibu-ibu bisa ngubungin saya? Belum tentu, karena ibu-ibu nggak tahu nomor saya. Dan kalaupun tahu nomor saya, kalau nggak ada sinyal nggak bisa. Maka kalau orang bisa berhubungan ada 4 syarat. Ibu punya HP, saya punya HP, ada jaringannya. Yang keempat, tahu nomornya. Paham ya ibu sekalian? Ini sperma kapan gantian nomor sama ovum? Nggak tahu. Tapi ternyata bisa ketemu. Ketika saya kemudian berpikir tentang ini, apa pikiran saya? Ini nggak mungkin kalau nggak ada Tuhan. Jangan-jangan Tuhan ini ada. Loh kok jangan-jangan Tuhan ada? Kan setelah keluar agama Katolik saya nggak percaya Tuhan. Tapi ketika berpikir begini, kayaknya nggak mungkin, kayaknya Tuhan ini ada. Apalagi yang bisa kita lihat? Nih lihat, bumi besar nggak? Besar. Bumi besar, ada 6,5 miliar manusia di bumi. Nggak usah bicara tentang planet-planet atau galaksi-galaksi yang lebih besar. Bumi aja 6,5 miliar manusia berada di situ. Salah satunya Felix Xiao. Felix Xiao narik nafas.
berapa detik? Berapa detik saya barusan napas tadi? 1 sampai 2 detik. Tapi yang terjadi dalam tubuh saya dalam waktu 2 detik tadi? Dalam waktu 2 detik tadi, yang terjadi dalam tubuh saya adalah ada sebagian besar oksigen yang saya ambil dari hidung saya, masuk ke dalam tenggorokan, masuk ke dalam bronkus, tersebar ke alveolus. Jutaan alveolus itu kemudian jadi terminal-terminal untuk kemudian diambil oksigen yang saya ambil dari udara tadi menuju ke setiap sel-sel darah merah, diikat sama sel besi. Ketika diikat sama sel besi tadi, disebarkan ke seluruh tubuh saya dari kepala sampai ke ujung kaki lewat pembuluh darah. Pembuluh darah ini saking panjangnya, kalau dijumlah, dihubungkan satu sama lain di badan saya ini, keliling bumi pun kalah 40.000 km lebih. Dan setiap dia jalan itu kemudian dia sebarkan dalam setiap miliaran dalam sel-sel saya. Dan setiap sel ketika oksigen dimasuk terjadi siklus glikolisis, siklus Krebs, transport elektron yang SMP kita nggak pernah apal. Betul begitu? Dan semua proses yang sangat rumit itu terjadi dalam waktu berapa? 2 detik. Itu baru proses pernafasan, belum sekresi, ekskresi, sistem saraf, kelenjar getah bening dan sebagainya. Dan di saat yang sama 6,5 miliar manusia melakukan hal yang sama. Di saat yang sama bumi nggak kalah rumit prosesnya. Arus laut, siklus cuaca, siklus air, siklus udara, segala macam yang sampai hari kiamat nggak akan bisa selesai dipelajari, Ibu sekalian. Semua itu terjadi dalam detik yang sama. Bumi berotasi pada porosnya, bawa bulan berotasi pada dia, sekaligus kemudian berevolusi. Di saat yang sama dia muter pada matahari. Di saat yang sama matahari bawa 7 biji planet-planet yang kayak begitu yang lain. Di saat yang sama bulan, bumi, matahari berputar pada sesuatu yang lain dengan orbit yang nggak pernah bergeser selama jutaan tahun, walaupun barang 1 senti pun, dan semuanya nggak pernah tabrakan. Mungkin nggak semua itu terjadi secara kebetulan? Maksud saya ngomong dari tadi sepanjang itu apa maksudnya? Tuhan nggak mungkin nggak ada. Paham Ibu sekalian? Tuhan nggak mungkin nggak ada. Berarti saya tahu jawaban pertama sudah saya jawab SMP kelas 3. Saya punya jawaban dari mana asal manusia? Pasti dari Tuhan. Apa buktinya? Dari tadi sudah panjang cerita, gitu kan ya, tentang sains, tentang bumi, tentang manusia. Nggak mungkin nggak ada Tuhan. Terlalu sempurna bahwa semua ini terjadi secara kebetulan. Nggak mungkin. Berarti pasti Tuhan ada. Pertanyaannya kedua adalah Tuhannya siapa? Kan gitu. Nih, ada sedikit analogi. Ini ini pinjaman, yang ini aja deh. Ini apa ini? Handphone. Handphone ini ciptaan atau pencipta? Ciptaan. Berarti setiap ciptaan pasti punya pencipta, dan setiap ciptaan pasti punya tujuan diciptakan. Yang kita lagi tanyakan itu kan ya, pertama dari mana asal manusia, lalu ngapain diciptakan kan ya? Untuk apa handphone diciptakan? SMS, telepon minimal. Supaya tetap bisa dipakai SMS telepon, maka handphonenya harus selain dicas harus juga diisi pulsa. Supaya tidak rusak, maka handphonenya jangan dicelupin air. Semua itu aturannya ada di mana? Manual book, manual instruction. Lah kalau seandainya kita sekarang lihat manusia sama nggak kayak handphone? Sama-sama ciptaan, berarti pasti punya pencipta. Yang tadi sudah kita buktikan. Dan pasti punya tujuan. Taunya dari mana? Manual instruction. Pertanyaan saya sederhana. Kalau handphone manual instructionnya ganti dengan manual instruction mesin cuci, kira-kira gimana? Rusak nggak? Rusak. Sekarang manusia rusak nggak? Rusak. Berarti kemungkinannya 2. 1, manual instructionnya salah. Yang kedua, nggak pernah dibaca. Paham ya Ibu sekalian? Lalu saya tanya, oke, saya sudah punya Tuhan, tapi manual instruction saya yang mana? Tuhan saya siapa? Saya tanya pada nenek saya, Nek, Tuhan saya siapa? Nenek saya bilang, Tuhanmu namanya Dewa Langit. Oh gitu. Saya bilang, enggak, bukan itu Tuhan saya. Kenapa? Saya nggak rela Tuhan saya pernah diobrak-abrik sama keras sakti. Enggak, itu bukan Tuhan saya. Saya cari Ibu sekalian, saya cari ke agama Buddha, saya cari ke agama Hindu, saya cari ke agama Katolik, saya cari ke agama Kristen. Saya nggak dapat Tuhan itu siapa. Lah kenapa? Karena nggak memuaskan akal. Yang tadi saya cerita, saya keluar dari agama Katolik karena nggak muasin akal. Hindu sama, Buddha sama, Katolik sama, Kristen sama. Yang saya belum cari cuma Islam. Akhirnya saya memberanikan diri cari ke Islam SMP kelas 3. Yang saya dapetin apa? Pulang dari sekolah, tiba-tiba saya dikeroyok 7 orang, digebukin, nggak sempat balas. Karena saya cuma sendirian, yang gebukin saya 7 orang. Setelah saya digebukin, saya nanya, minimal kasih tahu saya alasan kenapa saya digebukin. Orangnya jawab, karena matamu sipit, gitu kan ya. Oh, berarti ini yang diajarin sama orang muslim ini. Orang Islam suka nyakitin orang lain, gitu kan ya, suka mukulin orang lain, tidak adil, jahat dan sebagainya. Itu pandangan saya. Sehingga pandangan saya SMP kelas 3, saya percaya ada Tuhan, tapi saya nggak percaya sama agama. Udah naik kelas ya. Tadi kan nggak percaya Tuhan. Sekarang sudah naik kelas.
percaya Tuhan tapi nggak percaya agama, karena kelakuan pemeluk-pemeluknya. Bisa dipahami ibu sekalian. Setelah saya masuk kuliah, teman saya nanya, Lik, kamu masih mau nyari Tuhan itu siapa? Agama yang benar apa? Saya bilang, iya, ikut sama saya. Ketemu sama ustadz saya. Saya bilang, enggak deh, makasih. Lah kenapa? Ustadz kan gitu-gitu aja. Ngomongnya surga, neraka, pahala, siksa, kan itu-itu aja. Dia bilang, enggak. Ini orang ustadz saya beda. Orangnya masih muda, tapi omongannya penuh hikmah. Namanya Ustadz Fatih Karim. Sudah pernah ketemu? Udah pernah kesini ya? Nah, nanti aja kesini lagi. Itu ustadz saya mengislamkan saya. Nah, ketemu Ustadz Fatih Karim pertama kali ketemu, saya bilang, ini kayak bukan ustadz. Lah kenapa? Dalam kepala saya, ustadz tuh pakai peci, pakai sorban, pakai gamis, pakai jubah, harus sudah tua, jenggotan, lalu ngomongnya harus ngeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau seandainya Anda tidak bisa tidur, datang aja sholat Jumat tidur Anda gitu kan ya. Nah, itu sholat Jumat, saya ngeliat itu semua cowok tidur semua gitu kan ya. Kadang-kadang termasuk saya juga gitu. Lah kenapa? Karena tadi khotibnya ceritanya baca kertas, nggak membangkitkan. Ketika Rasulullah kemudian, ya ini agak sedikit melenceng ya, Rasulullah ketika khutbah Jumat itu diceritakan matanya sampai kemudian uretnya keluar dan kemudian mukanya merah. Karena kenapa? Membicarakan sesuatu yang semangat gitu loh. Makanya orang nggak tidur. Tapi kalau kemudian bicara yang benar, ya tidur. Tapi yang saya temukan nggak begitu. Ustadznya masih muda, pecinya sederhana, baju kokonya sederhana. Tapi anehnya adalah yang dia omongkan tentang Islam itu sangat berkaitan dengan dunia. Bahkan dia paham dunia sama seperti dia paham akhirat. Saya tertarik pembicaraan ini karena sebelumnya saya nggak pernah mendengar yang kayak begini. Saya tertarik, saya bilang, Kang, kita lanjut pembicaraannya. Dia bilang, boleh, datang ke rumah saya, datang ke kos-kosan saya minggu depan, kamu bawa Alkitab, saya bawa Al-Quran. Kita diskusi tentang siapa Tuhan, langsung dari buku petunjuk yang sebenarnya. Saya bilang, saya nggak usah bawa Alkitab ya. Lah kenapa? Saya nggak percaya lagi dengan Alkitab. Kita bahas tentang Al-Quran. Minggu depan, kita bahas tentang Al-Quran. Ayat yang pertama kali dibacakan kepada saya adalah, Dzalikal kitabu la roiba fi hudal lil muttaqin. Surat ayat kedua. Surat pertama apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah berarti seperti cover buku. Lalu kemudian surat kedua Al-Baqarah, kata pengantar. Ayat pertama Al-Baqarah, alif. Ayat kedua, Dzalikal kitabu la roiba fi hudal lil muttaqin. Berarti kata pengantarnya begitu. Pas baca kata pengantar, baru-baru saya bilang apa? Sombong betul kitab ini. Lah kenapa? Baru di awal-awal sudah mengatakan bahwa dia tidak ada kesalahan, sempurna. Emang yang buat siapa? Lalu kemudian saya protes, Kang, kalau begitu ini kitab salah. Lah kenapa? Belum apa-apa dia bilang bahwa kitab ini sempurna, tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan menurut saya, manusia nggak mungkin sempurna. Karena manusia nggak sempurna, maka buatan manusia juga nggak sempurna. Karena pikir saya yang buat Al-Quran adalah manusia. Padahal bukan. Wajar nggak saya mikir begitu? Ya karena yang buat Weda siapa? Manusia. Tripitaka? Manusia. Yang buat Alkitab? Manusia. Wajar nggak saya mikir begitu? Wajar. Tapi ustadznya bilang, enggak, ini nggak sama kayak yang lain. Ini yang buat bukan manusia, langsung dari Tuhan pencipta semesta alam. Saya bilang begini, serius, masa Tuhan nulis lalu kasih pada manusia? Nggak mungkin banget. Dia bilang nggak begitu, tapi kita punya buktinya. Saya bilang silakan sampaikan buktinya. Disampaikan kepada saya dari surat yang sama, ayat yang berbeda. Surat Al-Baqarah 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mimmithlih. Dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacam dengan Al-Quran itu. Ketika baca ayat itu, kepala saya kayak digebukin ibu sekalian. Bukan digebukin begini, bukan. Maksudnya gini, argumen saya hancur. Jadi landasan mikir saya hancur. Lah kenapa hancur? Karena ditantang langsung dari dasarnya. Seolah-olah Al-Quran pengen bilang begini, udah didelik, gak usah banyak ngomong. Gini aja, kalau kamu hebat, datengin yang semacam dengan Al-Quran. Satu surat aja. Di antara Al-Quran ada 114. Pilih yang mana yang paling pendek, yang mana yang paling mudah, datengin. Kalau kamu bisa, Al-Quran kalah. Tapi kalau kamu nggak bisa, ikut aja Al-Quran. Simple nggak? Fair nggak? Seperti saya bilang ini, ibu-ibu yang di sini yang merasa hebat, ayo kita berantem 1 lawan 1. Kalau ibu-ibu kalah, jadi anak buah saya. Kalau saya kalah, jadi anak buah ibu-ibu sekalian. Adil nggak? Adil. Cuma Al-Quran tidak adil. Al-Quran katakan, wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shodiqin. Kalau anda nggak berani sendirian, maju semuanya sekalian. Coba ditantangin seluruh manusia. Seluruh manusia ditantangin Al-Quran, suruh buat satu surat yang semacam dengan Al-Quran, walaupun yang paling pendek. Sampai sekarang bisa atau enggak?
Ketika saya baca itu, saya kaget loh. Saya bilang sama ustadznya, ini benar nggak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya? Ustadznya bilang, silakan cari aja. Saya mikir begini, ini surat turun 1400 tahun yang lalu. Kalau ada orang yang bisa, tentu dari dulu sudah dilakukan. Ternyata setelah saya cari, betul nggak ada. Akhirnya apa yang saya pikir? Ini segel ini. Paham ibu sekalian? Ini segel dari pabrik ini. Maka saya bilang, Tuhan saya namanya Allah, Rasul saya namanya Muhammad, dan agama saya Islam. Lah kenapa? Karena saya punya bukti sekarang yang enggak saya dapat ketika di agama-agama yang lain. Saya punya bukti, maka saya masuk Islam. Bisa dipahami ibu sekalian? Nah, ini penting betul. Lah kenapa? Al-Quran itu segel. Nih, coba kita lihat ibu-ibu sekalian. Kalau kita lagi jalan di jalan, ada polisi berhentiin, berhenti nggak? Kenapa berhenti? Karena polisi. Tahu dari mana kalau dia polisi? Seragam. Selain seragam apa lagi? Buktinya apa lagi? Kartu petunjuk, ada peluit, ada kemudian ya pengenal lah bahwa dia adalah polisi. Betul begitu? Berarti setiap petugas pasti punya bukti. Betul? Rasul itu petugas atau bukan? Petugas. Petugasnya siapa? Turun ke dunia. Bawa bukti nggak? Kalau dia dari Allah, apa buktinya? Bukan. Setiap nabi-nabi buktinya apa namanya? Mujizat. Mujizat artinya bukti. Mujizat artinya bukti. Salah. Mujizat artinya keajaiban. Salah. Mujizat artinya, ingat baik-baik, mujizat asal katanya ajaza. Ain jim za. Itu asal katanya. Ajaza. Ajaza artinya lemah. Hati-hati ya. Al-Aziz itu yang maha kuat, Allah. Tapi kalau Al-Ajiz itu yang maha lemah. Jadi kalau ngomong bahasa Arab itu hati-hati. Kalau salah dikit aja makhrajnya, salah semua. Kolbu itu hati, kalbu itu anjing. Hati-hati. Harus kolbu, ada kol-kolahnya. Kolbu. Kalau kalbu, anjing. Kalau kolbu, jelas ya? Ajaza artinya lemah. Mukjizat artinya yang melemahkan. Loh, kok yang melemahkan? Jadi gini ceritanya. Setiap nabi turun itu selalu membawa sesuatu yang membuat yang lain terasa lemah terhadap itu. Makanya mukjizat tergantung tren. Tergantung apa? Tren. Contoh, Nabi Musa. Trennya apa waktu itu? Sihir, yang lagi keren. Orang yang bisa sihir dianggap hebat, dianggap kuat, dianggap luar biasa. Nabi Musa turun bawa yang lebih hebat daripada sihir. Apa itu? Apa buktinya diberikan Allah? Tongkat. Bisa berubah jadi bisa membelah laut. Setelah Nabi Musa wafat, apakah mujizatnya masih ada? Masih ada tongkat yang model begitu? Kalau masih ada, saya mau beli 2. Nggak ada lagi tongkat model begitu. Semua mujizat diangkat ketika nabinya wafat. Ganti masa Nabi Daud. Nabi Daud yang lagi ngetren apa? Nabi Daud yang lagi ngetren apa di masa itu? Perang. Orang yang paling hebat adalah orang yang paling gede badannya. Maka ada cerita Jalut. Jalut itu orang Filistin, yang orang Filistin badannya di atas rata-rata. Nah ini Jalut orang yang paling bongsor di antara Filistin. Berarti lebih gede lagi. Maka orang gede kuat. Maka diturunkan Nabi Daud dengan mujizat bisa melembutkan besi. Dia pakai baju zirah, dia pakai baju besi, menang jadi raja. Gitu kan ya? Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud lagi ngetren apa? Buat gedung-gedung megah, kendaraan-kendaraan super cepat, dan sihir-sihir yang mematikan. Maka Allah kasih dia orang naik kendaraan biasa unta, dia kendaraannya apa? Angin. Orang buat megah, bangunan-bangunan megah, dia buat bangunan rumahnya itu pintunya aja 9 pilar. Pintunya doang. Tehelnya kaca semua. Gitu kan ya? Itu Nabi Sulaiman. Ganti masa lagi, Nabi Isa. Nabi Isa yang lagi ngetren apa? Trennya ganti. Apa yang lagi ngetren? Medis. Kesehatan. Orang lepra, buta, kusta sekali sentuh selesai. Orang mati hidup, gitu kan ya, atas izin Allah. Tapi setiap nabi wafat, nabinya diangkat, mujizatnya diangkat. Betul? Nabi Muhammad yang lagi ngetren apa di kalangan orang-orang Arab dan di kalangan dunia pada saat itu? Syair, sastra, bahasa, informasi. Ya, maka turun Al-Quran yang informasinya ngeri, sastranya ngeri, nggak ada yang nyaingin. Stres setiap orang di depan Al-Quran. Ini kok bisa kayak begini? Ini kok bisa kayak begini? Betul kan ya? Semua orang merasa lemah di depan Al-Quran. Hebatnya adalah apa? Nabi Muhammad ini kemuliaannya, ketika dia wafat, Al-Qurannya nggak diangkat.
Mujizatnya tetap ada. Supaya kenapa? Allah pengen tanya Anda perlu bukti apa lagi untuk beriman? Sudah ada itu. Yang lain diangkat, nggak bisa lagi. Mujizatnya mana? Mujizat mana? Nggak ada. Nabi Muhammad tetap ada. Mujizatnya di mana kalau gitu? Nih, kalau gitu saya lihat. Bahasa sastra itu beda dengan bahasa biasa, betul? Saya seorang penulis, dikit banyak saya tahu sastra. Contoh, ini bahasa biasa. Bapak dan ibu pergi ke pasar, paham? Bahasa sastranya nggak begitu. Bahasa sastranya bisa jadi begini: ayah dan bundaku, mereka meniti jalan menuju tempat orang berjual beli. Kan gitu kan? Lebih susah dipahami yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Dalam sastra itu selalu berlaku satu hal yang sangat-sangat sederhana. Kalau Anda mau pilihan katanya indah, Anda keluar daripada makna yang sebenarnya. Tapi kalau Anda mau kemudian maknanya yang dapat, Anda pakai bahasa yang sederhana. Bisa dipahami ibu sekalian? Kalau Anda mau pilih keindahan bahasa, maknanya harus dikurangi. Kalau mau maknanya, keindahan bahasanya harus dikurangi. Satu-satunya yang maknanya bagus, indah katanya mantap, itu cuma Al-Quran. Bisa dipahami ibu sekalian? Maka orang-orang stres melihat Al-Quran. Kok bisa begini? Contoh, nih salah satu contoh. Kenapa dikatakan bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran? Nih contoh. Suatu masa ketika Rasul masih ada yang bilang bahwa dia juga nabi. Ada yang mengklaim nabi juga, namanya Musailamah. Musailamah dia digelari Al-Kadzab. Al-Kadzab artinya sang penipu. Nah, kenapa dia digelari sang penipu? Karena dia bilang bahwa dia adalah nabi. Musailamah ini juga kemudian mengaku nabi. Suatu waktu turun surat Al-Asr. Ada yang hafal surat Al-Asr? Ya semua hafal. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini surat pendek atau panjang? Tapi belakangan ketika kemudian ulama-ulama melihat surat ini, apa yang beliau katakan? Ulama-ulama katakan, seandainya Al-Quran tidak diturunkan ke atas muka bumi ini, maka satu surat ini sudah jauh lebih cukup. Karena maknanya yang indah. Tidak selesai dikaji sampai detik ini. Kalaupun Al-Quran tidak turun semuanya, maka semua itu sudah terwakili dalam surat Al-Asr itu. Ngeri ya? Sependek itu maknanya sedemikian besar. Nah, ketika turun surat tadi, Amr bin As yang waktu itu belum masuk Islam, orang ini pinter banget. Amr bin As ini pinter banget orangnya, belum masuk Islam. Dia jalan-jalan ketemu Musailamah Al-Kadzab. Ketika ketemu Musailamah, Amr bin As bilang, tahu nggak, semalam itu baru ada wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad. Keren banget. Apa kerennya? Nih, coba dengar. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Musailamah dengar lalu bilang, semalam juga saya turun wahyu. Apa wahyunya? Sama, dia bilang. Apa wahyunya? Dia bacakan satu syair yang dia karang. Wal wabr innaka uzunani wasodr sa'iruka hafrun nakar. Sama nggak? R semua. Wal asri R innal insana lafi husrin R illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr R. Rimanya pas, temponya pas, belakangnya R semua, maknanya nggak selesai dikaji sampai sekarang. Tapi Musailamah belakangnya R semua. Tahu artinya? Wal wabar, demi kelinci. Innaka uzunani wasodar, pada dirimu terdapat dua telinga yang panjang dan dada yang membusung. Sa'iruka hafrun nakar, di sekelilingmu terdapat galian tanah. Ketika dengar itu, Amr bin As tertawa terbahak-bahak kemudian bilang, Musailamah cukup. Lah kenapa? Nanti orang-orang menertawakanmu. Lalu dia bilang sama Khalid bin Walid, yuk kita ke tempat Muhammad, kita masuk Islam. Gara-gara dengan surat Wal Asri. Surat Toha 1-20 itu membuat Tufail bin Amr ad-Dausi yang hafal 200 ribuan syair bertekuk lutut, nangis, lalu berkata, saya nggak pernah dengar yang kayak begini. Lalu kemudian dia masuk Islam. Bisa dipahami sekali? Kita aja mungkin yang nggak ngerti bahasa Arab, ini mana bagusnya? Bisa dipahami ibu sekalian? Makanya belajar. Tapi kadang-kadang itulah, ini mujizat yang masih tertinggal satu-satunya di dunia, tapi malas kita baca. Ustaz, saya itu bukan malas baca Ustaz, saya itu nggak sempat Ustaz. Itu lebih sombong lagi ibu sekalian. Lah kenapa? Coba lihat, Rasul sudah dijamin masuk surga, ya, dijamin masuk surga. Istrinya banyak, perangnya banyak, urusannya jangan tanya, sholatnya lebih banyak. Tapi itu pun baca Qurannya nggak habis-habis. Kita nggak ada yang jamin masuk surga. Anak cuma paling berapa, gitu kan ya? Perang enggak. Ibadah jarang, nggak baca Quran, terus mau apa lagi? Paham ibu sekalian? Padahal itu petunjuknya. Bisa dipahami ibu sekalian? Oke, dari situ saya tahu apa tujuan hidup manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tahu dari mana? Al-Quran. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Karena tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Bukti, ilmu dapat.
100%. Mau dibakar pun rela. Lah kenapa? Karena ini adalah buktinya. Bisa dipahami ibu sekalian. Mau mati pun rela. Karena sudah dapat buktinya. Akan kemana setelah mati? Kembali kepada Allah. Kata siapa? Al-Quran. Ayat mana yang bilang begitu? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pasti saya kembali pada Allah. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Bukti. Makanya saya tetap objektif. 3 minggu setelah saya masuk Islam, bapak saya bilang, saya bilang sama bapak saya, Pi, Felix masuk Islam. Bapak saya bilang, kamu gila kamu ya? Enggak. Kenapa kamu masuk Islam? Karena ini agama yang paling benar. Kamu itu gila. Nih, papi ajak pergi gereja. Kita diskusi dengan pastor-pastor. Saya bilang, gak usah repot, gini aja. Seluruh pastor ajak ke rumah, seluruh suster ajak ke rumah. Mereka bawa Alkitab, saya bawa Al-Quran. Kalau mereka bisa menunjukkan ada yang salah di dalam Al-Quran, saya balik lagi ke dalam agama mereka. Tapi kalau mereka nggak bisa dan saya bisa menunjukkan di situ ada yang salah, mereka masuk Islam. Mau nggak? Nggak mau, nggak jadi. Nuh, bukan kita yang sombong. Kita nggak boleh sombong, tapi Allah boleh nggak sombong? Maka ulama-ulama mengatakan surat Al-Baqarah ayat 23 itu adalah semacam tanda-tanda kesombongan Allah terhadap manusia yang merasa dirinya lebih kuat daripada Allah, dirinya lebih tahu daripada Allah, atau dirinya lebih besar daripada Allah. Gak ada. Maka sampai sekarang saya fair. Kalau ada yang bisa mendatangkan Al-Quran yang semacam dengan Al-Quran, saya sekarang juga keluar dari Islam dan saya masuk agama dia. Tapi kalau dia tidak mampu, harusnya dia masuk. Bisa dipahami ibu sekalian? Loh kok Ustaz berani bilang begitu? Ya beranilah, Allah yang jamin. Bisa dipahami ibu sekalian? Itu mukjizat loh, Allah yang jamin. Maka kita harus percaya. Karena itu sudah 1400 tahun gak ada yang bisa datangin yang semacamnya. Bisa dipahami ibu sekalian? Berarti itulah alasan kenapa kita Muslim, nggak yang lain. Karena yang lain nggak punya bukti, cuma Islam yang punya bukti. Nah, dari Allah akan kembali pada Allah, dan di dunia adalah beribadah pada Allah. Ini penting banget. Kalau dari tadi ocehan saya mau dilupakan, boleh. Tapi jangan lupakan ocehan saya yang terakhir ini. Apa ocehan saya yang terakhir? Nih, apa yang dimaksud dengan iman? Apa yang dimaksud dengan akidah? Apa yang dimaksud dengan tujuan hidup? Yang saya bilang tadi, kalau diwariskan pada anak kita, lantas kita aman semuanya. Nih, yang dimaksud dengan iman adalah keyakinan 100% bahwa kita berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ilmu dan bukti, dan keyakinan 100% bahwa kita akan kembali pasti kepada Allah berdasarkan ilmu dan bukti, sehingga jadi 100%. Karena kita yakin 100% kita dari Allah dan kembali kepada Allah, maka di dunia kita wajib beribadah dengan cara yang Allah berikan, syariatnya. Karena tatkala kita kembali kepada Allah, kita pasti akan dihisab perbuatan kecil apalagi yang besar. Bisa dipahami ibu sekalian? Kalau sudah dapat begini, beres urusan. Beres, aman hidup. Bodoh aman, pinter aman, kaya aman, miskin aman. Kalau sudah punya iman. Tapi kalau nggak punya iman, dia bodoh, belaga. Belaga itu apa ya bahasa Indonesianya? Itu bahasa Palembang, belaga. Bergaya. Hah? Apa? Oh, yang diulang tadi, yang saya bilang mau dilupakan kecuali itu tadi, iman. Jadi gini, iman adalah, tadi kan kita bahas ada 3 pertanyaan. Pertanyaan apa tadi kalau 3 tadi? Dari mana asal manusia, akan kemana manusia setelah mati, dan ngapain dia di. Maka iman adalah keyakinan 100% berdasarkan bukti bahwa dia adalah dari Allah, dan keyakinan 100% berdasarkan bukti bahwa dia pasti kembali kepada Allah. Karena dia tahu dia dari Allah dan akan kembali kepada Allah, maka dia tahu persis bahwa di dunia tugas dia hanya beribadah sesuai dengan perintah Allah, karena dia tahu saat kembali dia akan dihisab. Itu iman. Makanya saya bilang kalau sudah punya itu semua aman. Tadi bodoh aman, pintar aman. Kalau nggak punya itu, bodoh dia bergaya, pintar dia bodohin orang. Kalau dia nggak punya itu, miskin dia ngamuk, kaya sombong. Betul begitu? Kalau nggak punya itu habis semua. Contoh nih, tukang angkot. Kalau tukang angkot yang tadi kita bahas tadi, berarti imannya sudah sempurna atau belum? Belum sempurna. Walaupun sudah beriman, tapi belum sempurna. Kalau sudah sempurna kayak apa? Aman hidup dia. Nih, kalau tukang angkot sudah punya iman, kira-kira dia sholat Jumat atau enggak? Kenapa dia sholat Jumat? Mikirnya sekarang begini. Kalau sudah punya iman, bro, rezeki itu dari Allah, bro, bukan dari angkot. Maka taati perintah Allah, Anda pasti dapat rezeki. Bukankah Allah berkata di dalam Al-Quran, karena hakun alaina nasrul mu'minin, sesungguhnya Allah wajib menjamin rezekinya orang-orang mukmin.
Allah wajib bantu orang mukmin. Allah mengharamkan dirinya tidak bantu orang mukmin, ya. Allah mengharamkan diri untuk tidak membantu orang mukmin. Berarti pasti ada rezeki, bro. Udah jangan takut, udah tinggalin aja. Cuma setengah jam ini Allah yang ngasih rezeki. Orang taat pasti dapat rezeki. Walaupun kita kemudian nggak sholat Jumat dan kita narik angkot, belum tentu dapat 50.000 juga. Dan kalau dapat nggak barokah. Itu kalau mikir orang beriman. Dan dia bilang, rezeki itu kata Rasul ngejar manusia, kayak ajal ngejar manusia. Karena Rasul pernah bersabda, rezeki sama kayak ajal. Maka manusia tidak akan pernah dia mati sebelum ajalnya nyampe dan rezekinya habis. Ingat ya, rezeki itu sama kayak ajal, nggak bisa dielakkan. Jadi Anda lari kemanapun, rezeki akan tetap ngejar. Dan Anda lari kemanapun, ajal tetap ngejar. Berarti kalau masih hidup, berarti masih ada. Berarti kalau sudah tidak ada rezeki, berarti saatnya Allah kangen, pengen kita dipanggil kan, itu kan ya, selesai. Maka orang yang kayak begitu santai hidupnya, aman, dia akan tetap berusaha karena rezeki seperti cicak-cicak di dinding. Nah itu loh, itu lagu akidah loh ibu-ibu sekalian, cicak-cicak di dinding itu loh. Coba kita lihat, pernah dengar cicak-cicak di dinding? Terus diam-diam, berarti cicak tuh bisanya ngapain? Merayap, diam. Udah merayap, diam-diam pula, hina banget kan ya. Seandainya ada makhluk Allah yang berhak protes tentang rezeki, cicak sudah protes duluan. Lah kenapa? Dia protes sama Allah. Ya Allah, ini tidak adil ya Allah. Lah kenapa? Engkau salah desain ya Allah. Ini tidak adil. Lah kenapa? Makananku terbang semua. Ya kan ya? Sedangkan aku cuma bisa merayap, diam-diam. Ini nggak adil ya Allah. Tapi memang Allah ya, Allah itu memang maha adil, maha agung, maha mengatur rizki hamba-hambanya dan rizki setiap ciptaannya. Apa yang kemudian terjadi dalam lagu berikutnya? Datang seekor, tenang bro, Anda cukup merayap diam-diam aja, nyamuknya nanti yang datang, paham ya? Anda nggak harus ngejar nyamuk, nyamuknya yang datang, bisa dipahami? Lalu ditangkap, yang penting cukup merayap diam-diam, bisa dipahami ibu sekalian? Nggak usah ngapa-ngapain, merayap jadi rezekinya datang. Nggak percaya? Rezeki ngejar kita, bukan kita ngejar rezeki. Tadi pagi makan apa? Nasi uduk, nasi goreng, oke. Itu nasinya ditanam di mana? Padinya ditanam di mana? Sawahnya di mana? Jawa Tengah, Jawa Timur, bisa. Di sini juga ada. Oh tapi dikit banget. Justru Indonesia sekarang sudah impor banyak dari Vietnam sama Thailand. Bisa jadi yang Anda makan itu justru beras yang dari luar negeri. Itu jalan ke sini berapa lama? Naik kapal. Dipanen, disiangin, naik kapal 3 mingguan baru sampai ke Indonesia. Lalu kemudian baru sampai ke Karamadjati di pool. Setelah di pool kemudian dikarungin lagi. Setelah dikarungin dibeli di pasar-pasar, kemudian pasar-pasar kecamatan. Lalu masuk pasar-pasar kelurahan, baru Anda beli di pasar kelurahan. Betul gitu? Itu baru berasnya doang. Yang bikin asin, garam. Garam dibuatnya di mana? Itu Bangkalan sono, Madura. Itu dari laut mana? Dia ngapung-ngapung tuh, awalnya tuh butiran-butiran garam ngapung semua di selautan-lautan di atas kemudian laut Madura itu. Kemudian ditangkap sama petani, masuk ke dalam tempat, disiangin panas, baru kemudian jadi butiran-butiran gandum. Kemudian dibersihin, dibawa ke pabrik, dikasih kemudian zat-zat yang ini, dibungkus, masuk ke supermarket, baru Anda beli. Pertanyaan saya, itu kan dari jauh-jauh semua kan ya, belum ayam. Nah, belum kemudian tempenya, kedelainya dari Amerika gitu kan ya. Lalu kemudian semuanya tuh kemudian dari kita cuma tinggal bangun tidur, pergi ke meja makan. Pertanyaan saya sederhana, rezeki yang datengin Anda atau Anda yang datengin rezeki? Selama ini kita GR, mau kemana? Cari rezeki. Bukan, rezeki yang nyari Anda. Paham ya ibu sekalian? Kalau gitu kita nggak usah kerja aja. Kalau itu nggak usah kerja aja. Beda urusan. Kerja itu kewajiban laki-laki. Maka Allah menjamin rezeki manusia. Dia pasti dapat sebelum dia mati. Tapi kalau dia nggak kerja, dosa. Bisa dipahami ibu sekalian? Jadi kerja dan kadar kepantasan dari Allah. Kalau kepantasan cicak diam-diam merayap, manusia jangan merayap diam-diam. Ya pakai ininya, pakai badannya untuk kerja. Kalau kerja pasti dapat. Jelas ya? Enak nggak hidup orang punya iman? Nikah nggak punya duit, asik. Nikah punya duit, lebih asik. Gitu kan, nggak ada masalah kalau orang punya iman. Kalau orang punya iman, nggak akan dia nelantarin istrinya. Gosok WC pun dia akan ladenin demi kasih istrinya makanan yang halal. Kalau sudah karena ini tanggung jawab dia pada Allah. Karena Rasul bilang, wahai laki-laki, berlaku baik pada wanita. Lah kenapa? Anda telah menghalalkan kemaluan dia dengan nama Allah. Jangan main-main. Harus kemudian kasih yang benar berdasarkan syariat Allah. Nggak akan laki-laki macam-macam kalau sudah beriman. Bisa dipahami ibu sekalian? Beriman nih,
mohon maaf Mbak, kami sudah mewawancara Mbak dan kami tahu Mbak sangat bagus sekali dan kami sudah memutuskan gaji Mbak 35 juta per bulan. Dan Mbak setiap bulannya akan mendapatkan jatah rumah, jatah telekomunikasi dan jatah transportasi. Dan Mbak akan disekolahkan pergi ke luar negeri setiap 6 bulan sekali, pergi ke Spanyol dan Amerika serta UK. Tapi mohon maaf, kita nggak bisa mentolerir Mbak punya simbol-simbol keislaman. Berarti boleh dibuka kerudungnya. Apa yang dia bilang? Terima kasih Pak, tawarannya sangat menggiurkan. Saya perlu pekerjaan ini dan saya perlu uangnya, tapi mohon maaf, untuk urusan akhirat Bapak nggak bisa tawar-menawar. Kenapa? Gaji yang Bapak berikan tidak bisa beli surganya Allah. Terima kasih Pak, saya buat perusahaan yang baru aja. Ini kalau orang beriman loh, hidupnya nggak susah. Apa yang susah kalau orang punya iman? Nggak ada yang susah. Tapi kalau orang nggak punya iman, kaya susah, miskin susah. Betul nggak? Orang nggak punya iman, kaya, nyari terus, bohongin orang lah, nipu orang lah, segala macam. Tapi kalau orang punya iman, semuanya beres. Bisa difahami ibu sekalian? Ini ilmu yang paling bagus untuk anak-anak kita tentang iman. Kalau mereka sudah dapat iman melalui berpikir tadi, punya bukti dan punya ilmu, insya Allah kita tinggal pun mereka akan tetap beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya ibu sekalian? Jam berapa nih? Oh, udah 10:30. Ada pertanyaan? Ada mau tanya jawab? Oke, kalau ada mau satu atau dua boleh. Satu lagi? Oh ya boleh. Silakan satu dulu deh. Assalamualaikum. Saya mau tanya. Salam. Kebetulan kerabat saya ada yang murtad, usia udah 20 lebih, ya. Perempuan. Bagaimana caranya supaya mengajak kembali? Kalau tadi itu Ustaz memang mencari ya. Kalau ini kan dia tidak mencari, malah melarikan diri dari iman. Gimana cara saya sebagai kakak dengan cara yang santun supaya dia tidak tersinggung, supaya tidak dekat? Gimana sih Mas? Baik, terima kasih. Bagaimana cara menghantarkan pada orang hidayah? Bapak Ibu sekalian, tidak ada formula baku dalam mengantarkan orang hidayah. Lah kenapa? Karena kalau ada formula baku, bapak saya duluan masuk Islam. Karena bapak saya belum masuk Islam. Kalau ada formula baku, Rasulullah punya paman Abu Thalib, itu juga sudah masuk Islam duluan. Tapi kan enggak. Lah kenapa? Karena hidayah ternyata tidak bisa kemudian ada formula bakunya. Yang kita tahu, hidayah di dalam Al-Quran ada 3. 1, hidayatul khulqi, hidayah yang Allah berikan bersama dengan penciptaan manusia. Apa itu? Akal. Allah katakan akal itu adalah bagian daripada hidayah. Dalam Al-Quran misalnya Allah sebutkan wahadainahu najdain, dan kami hidayahkan pada manusia ada 2 jalan, ada pilihan-pilihan. Akal itu kan bisa pilih mau yang baik atau mau yang jelek. Yang kedua, hidayah di dalam Al-Quran adalah hidayatu irsyad wal bayan. Hidayatu irsyad wal bayan, hidayah yang datang bersama dengan turunnya Nabi dan kitab-kitab. Nah, jadi kira-kira begitu. Berarti hidayah itu juga, Nabi itu juga hidayah, pemberi petunjuk, Al-Quran juga hidayah. Hidayah yang ketiga yang kita minta setiap hari dalam Al-Quran, minimal 17 kali sehari kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah jalan yang lurus. Hidayah di sini menurut ulama adalah hidayatut taufik. Bukan taufik hidayat ya. Jadi hidayah itu taufik. Hidayah yang berbentuk taufik daripada Allah. Taufik itu apa? Taufik ibarat ginilah, ACC itu taufik. Asal katanya wafaqo artinya mendiamkan. Berarti kalau taufik berarti Allah sudah ACC, kira-kira begitulah. Nah, berarti apa yang tadi pertama? Akal. Yang kedua, Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, hidayatul taufik. Teorinya adalah siapa yang mengarahkan hidayah akalnya terhadap hidayah irsyad wal bayan dan dia menerima itu, maka Allah baru menurunkan hidayah taufik. Tapi kalau orangnya sudah menutup akalnya dan dia tidak mau mencerna hidayah-hidayah yang di depan matanya itu, yang hidayah itu taufik dan hidayah irsyad wal bayan, maka Allah tidak turunkan taufik. Dan kalau Allah tidak turunkan taufik, orang itu tidak beriman. Makanya Allah katakan begitu kan ya, innaka lan tahdi man ahbabta, kata pada Rasulullah, sesungguhnya kamu tidak memberikan orang hidayah yang engkau sukai, tidak, akan tapi Allah yang tahu siapa yang berhak dapat hidayah. Dan Allah kasih di dalam Al-Quran, wallahu la yahdil qaumal kafirin, qaumal zalimin, qaumal fasikin. Allah tidak pernah kasih petunjuk pada pembuat-pembuat kufur, pembuat-pembuat zalim, dan pembuat-pembuat fasik. Jadi selama mereka tidak berhenti daripada perbuatan kufur, zalim, dan fasik, Allah nggak kasih hidayah. Tapi kalau mereka berhenti, Allah kasih hidayah. Bisa difahami? Contoh nih, kalau kasusnya kayak tadi, gimana kalau ada orang yang murtad, keluar daripada Islam? Orang yang keluar daripada Islam itu pasti gara-gara dia nggak mikir, percaya atau nggak percaya? Yakin deh.
Tanya semua orang-orang yang keluar daripada Islam, alasannya apa? Nggak pernah karena mikir. Pasti gara-gara apa? Iya, saya merasa lebih tenang di sini. Kalau lebih tenang, nggak beragama, lebih tenang, saya kasih tahu. Gitu kan ya, karena nggak ada yang dipikirin gitu kan ya. Nah, oh iya, saya masuk sini karena apa? Banyak kan karena materi, banyak kan karena apa? Tapi nggak pernah karena mikir. Berarti yang hilang adalah hidayah akalnya. Maka ini harus dipicu terus. Maka dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, kamu yakin Tuhan itu ada? Jadi kalau ada orang baru mau masuk Islam, jadi harus ada keinginan dulu dia mau membuka diri. Kalau dia sudah menutup diri, percuma apapun yang kita sampaikan pada dia. Innallazina kafaru sawun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dia dikasih peringatan, nggak dikasih peringatan, percuma, nggak beriman. Pada siapa? Orang kufur yang menutup diri. Pokoknya nggak mau. Maka kalau ada orang, Ustadz, ini saya punya teman, mau nggak Ustadz diskusi sama dia supaya dia masuk Islam? Saya bilang saya nggak mau. Kenapa? Karena dia nggak pengen. Kalau dia pengen, saya baru mau diskusi. Tapi kalau dia nggak pengen, nggak ada cara untuk membuat dia pengen. Kecuali apa tadi? Dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tadi menggelitik. Kamu percaya ada Tuhan? Percaya dong. Apa buktinya? Ya sama yang materi yang tadi. Apa buktinya ada Tuhan? Oh, itu kalau saya sakit, saya berdoa, saya sembuh. Berarti Tuhan ada. Kalau kamu sakit, kamu berdoa, kamu nggak sembuh, lantas Tuhan nggak ada. Orang yang sakit lalu berdoa sampai mati nggak disembuh-sembuhin, berarti Tuhan nggak ada. Oh, nggak gitu juga sih maksud saya. Tapi Tuhan tuh nggak ada di sini. Coba lihat, dia percaya nggak Tuhan itu ada? Kalau dia sudah percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu siapa? Oh, Tuhan itu Yesus. Kata siapa? Kata pastor. Kenapa kamu percaya pastor? Karena pastor bilang dari Alkitab. Ayat mana yang bilang begitu? Oh, pokoknya saya yakin aja. Kamu yakin aja, terus lantas kemudian yakin kemudian Tuhan itu ada. Cuma yakin aja. Iya, cuma gitu aja. Oh, berarti kamu salah. Nah, coba di ini aja diskusi terus. Tapi yang paling penting sebelum dia diskusi adalah dia harus percaya sama kita. Supaya dia percaya, nggak ada cara lain. Pendekatan emosional, ajak makan dulu, ajak kemudian ke rumah, ngobrol, sudah dekat, baru enak kemudian dakwahnya. Selalu begitu. Bisa difahami ibu sekalian? Nah, jadi itu caranya. Dan kalaupun itu sudah dibuat, kadang-kadang masih gagal juga. Sering banget. Bapak saya ajak diskusi terus. 3 jam setiap hari saya ajak diskusi. Saya sudah menunjukkan akhlak yang baik. Semua sudah saya ajak diskusi. Hasilnya, saya pergi umroh pertama kali dibayari dia, istri saya juga dibayari dia. Di depan Ka'bah kita kemudian telepon, Pi, di depan Ka'bah nih kita doain semoga Papi dapat hidayah. Dia cuma bilang amin gitu aja. Lah kita sudah melakukan segala macam, tapi pintu hidayah ini memang bersifat ya tadi taufik daripada Allah. Maka tidak bisa kita lakukan selain mendoakan. Nah, terhadap orang-orang yang belum mau membuka diri, ini lebih sulit lagi. Apalagi kalau kita nggak dekat. Yang dekat aja susah, apalagi yang nggak dekat. Kalau yang dekat masih ada chance. Lah kenapa? Manusia itu menerima hidayah kadang-kadang paling mudah ketika dia merasa nggak punya apa-apa. Makanya mukjizat itu kan diturunkan supaya manusia merasa nggak punya apa-apa. Nah, ketika lagi sakit, coba sadarin, coba sekarang kamu lihat, kamu lemah nggak? Ini lemah, semua nggak ada apa-apa. Nah, kalau gitu, siapa kamu minta tolong? Allah. Sorry, Tuhan. Ya udah, Tuhan ini siapa? Coba lihat, ada nggak bukti-bukti dalam agama yang lain bahwa Tuhannya benar begitu? Kalau cuma kata-kata doang, emang kenapa kamu percaya kata-kata? Kenapa kamu nggak beragama Hindu aja? Karena Hindu kan juga kata-kata Tuhan itu adalah Sang Hyang Widi. Tahu dari mana? Tahu dari Alkitab. Tahu dari kitabnya. Kita tahu dari mana? Kata orang. Terus begitu muter-muter. Al-Quran tidak ada bukti, tidak ada ilmu. Yang kamu percaya yang mana kan gitu? Bukti, ilmu. Nah itu harus kemudian memang dirangsang. Tapi memang agak sulit kalau dia nggak mau. Ya gitu. Ada yang lain mungkin terakhir, Fadol? Sekarang ini Pak, saya dengar dan saya tahu kebetulan juga ada saudara saya juga yang ikut-ikutan seperti itu Pak. Ada pengajian non Islam yang mereka itu melakukan itu seperti kayak bedah hukum, maksudnya gini, mereka katakan di Alkitab misalnya surat di Injil kayak gini ada loh di Al-Quran seperti itu Pak. Nah terus akibatnya waktu yang kita pernah ketemu gitu, saudara saya lagi itu sebenarnya ya Injil semua itu sama dengan Al-Quran, karena apa yang kita dan mereka juga pakai istilahnya itu juga kajian Pak, jadi pakai istilah Islami. Terus juga udah deh gampang bukti gini deh, banyakan mana orang kaya yang Islam atau orang kaya yang nggak Islam? Kan lihat ya, orang Cina tuh kaya semua, bahkan dia punya Indonesia. Terus orang-orang Kristen tuh semua kan keren-keren semua itu kan bukti bahwa memang mereka itu berkah seperti itu. Jawabnya gimana? Nah, saya saat itu kan cuma ya insya Allah saya ada sedikit iman yang memang saya pikir ini kayaknya memang udah melenceng banget. Cuma kan yang saya takutnya itu adalah dengan saudara-saudara kita yang lain Pak, yang oh gitu ya tante, oh gitu ya. Nah itu bagaimana ya Pak, mensikapi yang dia katakan itu Pak, memang ada buktinya dan dia juga bilang ya itu semua bagi orang kaya itu dengan yang
mereka ngomong Islam seperti itu, dan Islam tuh kebanyakan tuh ya angkot, pembantu. Ya. Nah, itu bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi gini ceritanya. Kalau pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa Islam tidak pernah melarang orang jadi orang kaya. Tapi perlu saya sampaikan adalah pragmatisme atau cara berpikir faktual itulah cara berpikir persis orang Cina betul. Lah kenapa? Karena saya orang Cina, saya tahu persis. Maka saya bilang sama orang-orang, kenapa sekarang saya memperjuangkan tegaknya Islam? Kenapa saya memperjuangkan sekarang bangkitnya Islam sehingga Al-Quran ini bisa dijadikan sebagai dasar negara, sehingga seluruh orang-orang harus berbuat secara Islam? Karena begini ceritanya teman-teman sekalian. Pernah punya handphone? Punya handphone? Kalau handphone kita dicabut salah satu kapasitornya, kira-kira gimana? Rusak. Coba bayangin ya, handphone dicabut satu kapasitor aja rusak. Berarti kan itu kan sistem. Apalagi diterapin cuma satu kapasitor doang. Bukan handphone namanya, Islam itu sistem. Dicabut satu, rusak semua. Jadi kalau mau diterapkan, terapkan lengkap. Kalau diambil satu, rusak semua. Contoh, Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Masuk Islam secara kafah, supaya Islam itu lengkap. Gitu kan ya? Ketika Islam lengkap, baru kelihatan kebaikan-kebaikannya. Ketika sudah kelihatan kebaikan-kebaikannya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika Islam sudah diterapkan secara lengkap, Allah turunkan kemenangan, baru engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Karena kebanyakan manusia memang lihatnya pakai mata. Berarti dia lihat siapa yang paling kaya, yang paling banyak. Siapa yang paling bagus, yang paling banyak, yang paling pintar, yang paling banyak. Islam tidak memandang seperti itu. Islam memandang kaya, miskin itu ujian. Dan Rasul katakan bahwa bukan kekayaan yang dia khawatirkan atas orang-orang, tapi justru bahwa materi itu berlimpah atas manusia, kemudian manusia mengejarnya seperti umat-umat zaman dahulu, dan mereka binasa gara-gara itu. Coba lihat baik-baik, dimanapun peradaban itu selalu hancur ketika orang-orang sudah semakin banyak hartanya. Betul atau betul? Emang Islam nggak pernah sampai kondisi ketika semuanya kaya? Pernah. Itu kondisi ketika di Irak, ketika semuanya kaya. Ketika ditimpa serangan dari Tartar, sampai dikatakan di situ orang-orang di situ terlalu gendut untuk lari, sehingga dia nggak mau lari. Bahkan ketika orang-orang Tartar bilang, kamu tunggu di sini ya, pedang saya patah, saya mau mengambil pedang yang baru. Dia tetap tunggu di situ supaya dibunuh. Itu orang-orang Muslim, saking kayanya. Kalau teorinya Ibnu Khaldun itu pendulum awalnya nol, bergerak sampai titik puncak, lalu kemudian balik lagi. Nah, titik puncak itu apa? Ya ketika kenyamanan sudah semakin besar. Tapi bukan saya bilang berarti orang-orang kaya nggak boleh. Boleh. Tapi pertanyaan kedua, kebahagiaan terletak pada kekayaan atau bukan? Oke, pertanyaan sederhana. Pernah ke Meksiko? Yang maling di situ orang mana? Orang kaya. Pakai salib juga, segede-gede kingkong, pergi ke gereja juga, bunuh orang juga orang-orang Katolik semua. Berarti tidak pengaruh tentang banyak atau dikitnya. Maka kebenaran itu tidak terpengaruh banyak atau dikit, tapi terpengaruh adalah kebenaran itu sendiri. Bukan berarti banyak lantas benar, berarti kemudian dikit lantas salah. Belum tentu begitu. Maka cara berpikir kayak begini harus kemudian diolah lagi. Tapi kalau kemudian dia katakan tetap aja dia tetap mau masuk ke dalam agama Kristen karena orang Kristen lebih kaya, berarti begitulah cara berpikir yang harus kita ganti tadi. Masuk lagi ke pembahasan 3 pertanyaan tadi. Kamu nih dari mana dan mau kemana dan mau apa? Apakah benar tujuan kita adalah duit? Kalau tujuan kita adalah duit, bisa jadi besok-besok bermasalah. Nah, kenapa? Pertanyaan saya sederhana. Orang lebih kaya lebih bahagia? Belum tentu. Kalau lebih miskin, apalagi? Kaya belum tentu jamin bahagia, miskin belum tentu jamin bahagia. Orang kaya punya rumah seluas lapangan golf. Apakah tidurnya guling-guling sampai selapangan golf? Enggak juga, tetap aja 2 meter kali 1 meter gitu kan ya. Atau 2 meter kali 2 meter. Enggak akan lebih daripada itu. Artinya adalah apa? Yang namanya kekayaan itu sawang sinawang. Tahu sawang sinawang? Ada orang bilang gini, Ustadz enak ya bisa naik pesawat terus, bisa pergi satu kota ke kota yang lain. Enak ya Ustadz ya bisa keliling Indonesia. Enak ya Ustadz ya bisa keluar negeri, bisa keliling dunia. Iya, itu kata lu yang belum pernah naik pesawat, gitu kan ya? Kalau orang sudah naik pesawat, bosen ibu, serius, khawatir. Dan ketika saya sekarang diminta Ustadz ngisi ke Australia, aduh, saya tuh mau nolak nggak enak. Gitu kan ya, mau terima istri saya kemudian nanti akan kemudian ngomong bahwa dia perlu saya juga ketika bulan Ramadan gitu. Capek, serius. Bisa dipahami Ibu sekalian. Orang yang nggak pernah naik pesawat ngelihat naik pesawat enak. Orang yang nggak pernah punya duit lihat orang yang punya duit enak. Padahal rezeki itu nggak harus selalu ada pada duit. Banyak orang bisa beli makan tapi nggak bisa makan. Betul nggak? Makan banyak bisa, makan nikmat dikit. Dikit makan kolesterol, dikit makan asam urat. Mendingan orang miskin apa-apa nggak usah pilih gitu kan ya. Ya enak, tempe tahu tapi enak gitu loh. Orang bisa beli kasur tapi nggak bisa beli tidur. Banyak nggak orang-orang yang punya kasur tapi nggak bisa tidur? Banyak. Ada orang yang nggak punya kasur ngempet di mana bisa tidur.
Saya nggak minta Anda jadi miskin, enggak, gitu kan ya. Tapi dalam Islam tuh tadi, miskin enak, kaya enak, asal punya iman. Orang kaya bilangnya begini, orang miskin bilangnya, alhamdulillah miskin. Lah kenapa? Masuk surga duluan 500 tahun daripada orang kaya, gitu kan ya. Karena orang kaya belakangan 500 tahun. Dan dihisapnya lama. Tapi kalau orang kaya, nggak apa-apa, kaya asal fisabilillah. Kata Rasul, siapa yang kaya tapi fisabilillah, masuk surganya bersama para syuhada. Karena syuhada itu berperang dengan 2, jiwa dan harta. Bisa dipahami ibu sekalian? Nggak ada salahnya. Kaya benar, miskin benar. Nah, pertanyaannya yang Anda cari dalam hidup apa? Ada nggak orang kaya bunuh diri? Banyak. Itu pemilik Hyundai, direktur Hyundai, loncat dari lantai 33. Apa yang menyebabkan dia loncat dari lantai 33? Stres. Berarti kaya kan nggak jamin bahagia kan ya? Kalau miskin, apalagi? Ya, yang penting imannya makanya kan ya, bukan duitnya. Nah, ini yang diperkenalkan di dalam Islam, bukan kaya dan bukan miskinnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terakhir ya kali ya. Oke, boleh silakan. Dioper ke belakang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari salah satu buku yang Ustadz buat itu kan ada untuk yang remaja. Ya. Kalau boleh saya tahu, apakah Ustadz buat inspirator untuk remaja? Kalau memang buat, kapan dan di mana? Seandainya saya mau mendaftarkan anak-anak saya yang memang usianya sudah remaja. Ya, baik, terima kasih. Kalau acara khusus remaja saya belum ada, dan saya belum buat seminar untuk remaja khusus, belum. Tapi kalau mau ada yang lebih enak lagi, karena kan kalau sekarang kan jadwal saya udah full sampai bulan Mei, dan selepas bulan Mei saya harus belajar lagi supaya nggak bodoh, sehingga dari bulan Mei itu saya menahan untuk tidak terima jadwal sampai 6 bulan sampai setahun berikutnya. Nah, sehingga kalau mau ada cara yang lebih enak, buka aja di YouTube. Buka di YouTube. Kalau materi yang tadi ada judulnya The Way to Believe. The Way to Believe. Itu ada videonya, materinya sama kayak tadi persis, cuma nggak secepat tadi ngomongnya, karena bisa dimaju mundurin nanti ya. Nah, kalau untuk anak-anak muda, cari aja Felixia Udah Putusin Aja. Di situ banyak sekali kemudian video-video yang saya bahas tentang udah putusin aja, ada tentang yuk berhijab, ada yang lain banyak. Nanti minta remaja-remaja untuk nonton aja. Kadang-kadang mereka lebih enak nonton dari YouTube. Gitu kan ya. Lah kalau misalnya nanti kapan-kapan ada masa, insya Allah kalau saya masih diberikan Allah kesempatan untuk berdakwah, insya Allah setelah masa pendidikan, insya Allah saya akan kemudian buka jadwal lagi. Kapan? Nggak tahu, kan belum tahu jadwal pendidikannya sampai kapan. Nah, insya Allah. Jadi gitu ya. Oke, saya rasa cukup sampai di situ ibu sekalian karena sudah hampir jam 11. Jadwal saya tadi sampai jam 10 dan saya mohon maaf sudah datang telat. Ibu-ibu harus menunggu. Mudah-mudahan penantian ibu-ibu tadi mendapatkan barokah daripada Allah. Semoga kesalahan saya kemudian diampuni ibu-ibu sekalian. Dan yang terakhir, kalau seandainya nanti ada yang perlu bukunya, nah, kayaknya di luar teman saya ada yang bawa buku. Kalau ada yang mau nanti bisa didapatkan di luar, di mobil hitam, di mobil saya. Kalau seandainya nanti setelah ini, mohon maaf ibu-ibu sekalian, karena Felixia bukan selebritis, jadi tidak ada sesi foto. Mohon maaf banget, karena kalau di foto-foto bahaya. Nanti besok-besok saya diundang, saya minta tarif 150 juta. Jadi jangan ya. Jadi lebih baik gini-gini aja. Karena bagaimanapun juga, ibu-ibu adalah cewek dan saya adalah cowok. Nanti berbahaya. Nanti kalau mau foto boleh, tapi harus dinikahi dulu ibu-ibu sekalian. Nah, jadi lebih baik tidak. Iya, kan kalau nggak mahram nggak boleh. Nah, baik, terima kasih itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Selfie itu kenapa sih Pak menurut Islam? Nah, iya. Kalau kemarin yang lagi rame kan tentang selfie ya. Jadi gini cerita ibu-ibu sekalian. Pertama-tama yang perlu saya sampaikan adalah bahwa dunia maya itu tidak lempeng selempeng dunia nyata. Di dunia maya itu ada kelompok-kelompok yang punya banyak kepentingan. Dan orang-orang yang jelek di dunia nyata bisa dipoles di dunia maya dengan sangat baik. Sebaliknya, orang yang baik juga bisa dipoles di dunia maya jadi jelek. Kasus kemarin selfie, itu ada kasus buzzer namanya. Buzzer itu adalah orang-orang yang ditugaskan, dia dibayar untuk memegang banyak sekali akun untuk menaikkan satu opini tertentu di dunia sosial media. Kalau di dunia nyata sama kayak media-media umum lah, kayak yang punya koran dan sebagainya. Orang bisa ngangkat sesuatu tertentu. Kasus yang kemarin saya cuma bilang begini, bahwa hati-hati dengan selfie, karena selfie sekarang bagi saya sudah sangat berbahaya sekali bagi muslimah. Lah kenapa? Rasul mengatakan inna likulli dinin khuluqan wa khuluqa dini al-haya. Sesungguhnya setiap agama itu punya akhlak, dan akhlak umatku itu adalah rasa malu. Berarti kalau nggak punya rasa malu, kata Rasul, habis semua. Karena kata Rasul, iman rasa malu senantiasa berdampingan. Kalau satu hilang, yang lain hilang. Kalau satu ada, yang lain ada. Nah, coba pertanyaan saya sederhana, kenapa saya bilang selfie ini bermasalah? Karena selfie bukan lagi teknik foto, tapi sudah menuju pada narsis.
Narsis ini apa? Hilangnya rasa malu. Contoh, mohon maaf, ada seorang perempuan muslimah yang dia sudah menikah. Dia sudah menikah sama suaminya. Dia foto selfie, diunyu-unyuin, gitu kan ya? Dimonyong-monyongin, sedih gitu kan ya. Terus apa, gimana gitu kan? Dia sudah punya suami, foto segala macam, 9 kotak kayak begitu. Dari atas supaya kelihatan terang banget, supaya jerawatnya nggak kelihatan gitu kan ya. Setelah kemudian dia selfie seratusan selfie, dia pilih foto-foto selfie-nya yang paling bagus ya, yang paling bagus dia pilih, dia masukin ke kamera 360 pula gitu kan ya, untuk dapat yang lebih bagus lagi, kemudian dia upload. Pertanyaan saya sederhana, apa yang dia inginkan untuk selfie? Oke, kita nggak tahu niat orang, tapi kemungkinan besar bukan untuk suaminya, tapi untuk dilihat sama orang. Dan ketika ada orang komen, subhanallah ukhti, indahnya ciptaan Allah, dia komentar di bawahnya, enggak kok kamu lebih cantik saya gitu kan. Padahal dia merasa berbunga-bunga. Oke, ini masalah niatan. Ini masalah niatan. Oke, sekarang saya tanya, pertanyaan saya sederhana. Ketika saya ceramah di depan ibu-ibu sekalian, mungkin nggak ada terbersit dalam diri saya rasa ujub? Bisa jadi iya. Bahkan saya lebih berbahaya daripada ibu-ibu sekalian. Karena orang yang lebih berbahaya ujub adalah yang punya posisi. Orang yang lebih berbahaya riya adalah yang lebih punya banyak followers. Maka karena followers saya di sini yang paling banyak, berarti yang paling berpotensi untuk ujub, riya, takabur justru saya. Tapi ibu-ibu sekalian, itulah tugasnya seorang dai, bernasihat. Saya juga nggak tahu. Suatu waktu saya pernah bikin status di Facebook. Klik enter status. Dalam waktu 15 menit yang like ada 20.000 orang. Itu nggak semua orang bisa melakukan seperti itu loh. Engage 1 juta orang. Dalam diri saya apa? Muncul, hebat juga Luli, bisa begitu. Apa itu namanya? Ujub. Besok-besok nge-tweet lagi ya, supaya orang dapat riya. Niat itu, kata ulama-ulama Hasan Basri, Ali bin Abu Thalib, itu paling sulit dikendalikan. Karena dari awal sampai akhir harus terlalu dikendalikan, karena dia belok terus. Allahu Akbar, belok gak niat? Kunci di mana ya? Tiba-tiba mikir teman, enggak, bismillahirrahmanirrahim, Allah lagi, tapi dia belok-belok lagi. Begitu juga, apalagi orang selfie, sholat aja bisa riya, sholat aja bisa ujub, apalagi orang selfie. Artinya ketika seorang perempuan melakukan itu, yakin suami anda nggak perlu. Dan orang-orang lain ketika itu bisa fitnah. Makanya saya bilang sama istri saya, Dek, berkaitan dengan tabaruj, salah satu syarat hijab kan tidak tabaruj. Berkaitan dengan tabaruj, saya bilang sama istri saya, Dek, bajumu di rumah dan di depanku harus lebih bagus daripada bajumu di luar. Dan harus lebih mahal daripada bajumu di luar. Lah, tapi kan orang nggak lihat, justru itu intinya. Kalau orang melihat kamu, lantas kamu merasa tertarik dengan kamu, maka kamu dosa, aku nggak suka, Allah murka. Tapi kalau kamu di depanku, aku menarik bagiku dan membuatku betah di rumah, berarti kamu berpahala, aku suka, Allah pun suka. Bisa dipahami itu sekalian? Kalau sekarang kebalik, keluar pakai baju bagus betul, di rumah daster lagi. Itu pun yang sudah pernah kesundut rokok dari zaman kuliah. Paham nggak ibu sekalian? Jadi bukan selfie-nya yang masalah, foto-foto jamaah silahkan, foto-foto berdua sama teman silahkan, pergi ke luar negeri mau mengabadikan silahkan, pergi ke Mekah mau mengabadikan bahwa saya sudah pernah di Mekah silahkan, cuma jaga niat dan kalau perlu nggak usah selfie tadi, karena selfie membawa pada hal seperti tadi. Bisa dipahami ibu sekalian? Apalagi yang pakai monyong-monyong tadi. Jadi bukan selfie-nya yang haram ya. Yang haram adalah yang melatari semua itu, materialisme, semua dinilai dari yang fana, dan ini bahaya. Dan tahu kisah narsisme? Narsisme itu kan diawali dari seorang laki-laki yang bernama Narsisus, yang terobsesi dengan wajahnya sendiri, ngaca terus di kolam, akhirnya kecebur mati. Makanya orang selfie yang paling akut mati betul. Kemarin selfie terus tabrak kereta, selfie terus stres, bunuh diri. Dan ingat, ini yang terakhir kali. Jadi gini, saya juga diingatkan sama teman saya, ada satu lagi bahaya selfie, namanya al-ain. Sudah pernah dengar al-ain? Bahaya ain. Ain ini penyakit mata orang. Penyakit mata orang yang bisa kena ke kita. Sebenarnya dia bukan penyakit mata, tapi penyakit jiwa. Jadi ruh itu bisa ngeluarin panah, dan panah itu bisa berefek pada orang. Jangankan orang dengki, orang kagum aja bisa kena. Di zaman para sahabat, ada sahabat yang satu, pada sahabat ini soleh banget. Ketika Rasul masih ada, soleh betul. Lihat sahabat yang lain lagi mandi.
kelihatan punggungnya, putih banget punggungnya sahabat. Tanpa sadar dia mengucapkan, subhanallah, putih banget kulitnya. Nggak pernah saya lihat kulit seputih itu. Kagum doang. Apa yang terjadi? Sahabatnya langsung pingsan. Pingsan, nggak bangun lagi. Pingsan, nggak bangun. Ketika kemudian orang-orang bilang, Rasul, itu ada sahabat yang pingsan. Namanya Sahal. Sahabat yang ngelihat yang ngomong tadi yang namanya Amir bin Rabi'ah. Ketika Rasul bilang, ini kena ain. Lalu Rasul bilang, Anda curiga pada siapa? Semua di sini curiga pada siapa? Kenapa orang bisa jadi kayak begini? Lalu orang-orang bilang, Amir ngelihat dia, lalu dia pingsan. Lalu Rasul bilang pada Amir, kamu ini mau mencelakakan saudaramu ya? Mau membunuh saudaramu sendiri ya? Maka Amir ini disuruh wudhu, air wudhunya kemudian disiramkan ke kepalanya Sahal, sembuh. Nah, itu namanya ain. Ain itu adalah jadi gini, kita itu kadang-kadang tanpa sadar mengupload sesuatu yang orang-orang pengen banget. Gitu loh, yang kita nggak tahu. Dan saya sudah mulai mengurangi juga. Contoh, saya foto sama istri saya di Hagia Sophia di Turki. Ada orang yang belum nikah pengen banget nikah, pengen banget pergi ke Turki, desperately, mati-matian pengen banget. Ketika dia ngeliat foto itu kira-kira gimana? Ya Allah, romantisnya. Ya Allah, enaknya punya suami ya. Ya Allah, enaknya punya suami ustadz ya. Ya Allah, enaknya pergi ke luar negeri ya. Itu kalau kebetulan dia punya al-ain, saya kena. Jadi pahami ibu sekalian. Dan kadang-kadang anak juga kena begitu. Suatu waktu Asma binti Umayyah punya anak, Rasul datang kepada dia lalu berkata, kenapa anakmu kurus banget? Asma bilang, mungkin dia kena al-ain. Rasul katakan, ruqyah dia. Supaya kemudian al-ain itu kemudian lepas. Al-ain itu bisa jadi nggak sengaja loh. Orang kagum doang nggak sengaja, atau hasad betul nggak sengaja. Hasad betul. Makanya dalam salah satu ayat Al-Quran, wa min hasidin idza hasad. Ketika kita berlindung dari orang-orang yang hasad, yang hasud, karena dengki itu kuat banget pengaruhnya itu. Kuat banget pengaruhnya. Nah, jadi hati-hati. Makanya Rasul katakan Allah lebih suka sama orang yang tawadu. Nggak perlu jadi menonjol. Gitu kan ya? Bisa dipahami Ibu sekalian? Nah, ini bahaya. Coba kalau selfie-selfie itu gimana? Gimana kalau kena al-ain? Rasul katakan al-ain itu yang tadi saya cerita dari tadi bisa menyebabkan orang linglung, naik ke tempat yang tinggi lalu menjatuhkan diri. Makanya ada kasus di Inggris yang sehari beratus-ratus kali selfie sampai dia kemudian stres betul, galau, bunuh diri. Kadang-kadang nggak masuk akal, tapi itulah orang kena al-ain tadi. Karena hasutnya orang tadi, dia jadi berbuatnya yang aneh-aneh. Galau terus, rasanya nggak ada hidup nih, nggak ada artinya, bunuh diri. Bisa dipahami sekalian? Nah, artinya apa? Bukan berarti selfie haram, bukan. Cuman itu tadi yang saya cerita dari tadi, ya. Berarti boleh nggak foto? Boleh. Selama syarat-syaratnya dipenuhi, nggak ihtilat, nggak sama yang bukan mahram gitu kan ya. Kalaupun ada yang bukan mahram berarti ada istrinya. Jadi kalau ada istri saya, ibu-ibu mau minta foto boleh. Karena saya hari ini nggak bawa istri, jangan, gitu kan ya. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Rasa yang mendasari itu dan bahaya tadi pandangan orang terhadap kita, gitu ya. Baik, terima kasih. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Ada yang baik hanya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak? 0813